Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen dimudahkan rezekinya selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 231 Raja yang Berdaulat, subscribe Penatua. Apa yang terjadi? Suara ledakan terdengar dari dalam istana rahasia, menyebabkan semua orang di Sekte Pedang Jahat mendengarnya. Tetua klan penegakan hukum memimpin sekelompok besar murid elit menuju pintu masuk istana rahasia. Setelah tiba, dia berteriak untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar. Melaporkan kepada Penatua klan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi suara itu sepertinya berasal dari sisi barat, kami telah mengirim orang ke sana untuk menyelidiki. Sisi barat. Penatua klan penegakan hukum terkejut sesaat, lalu tiba-tiba wajahnya berubah, bibirnya bergumam tanpa henti, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Klan Elder, ada apa? Murid di sampingnya bertanya dengan curiga. Tetua klan penegakan hukum tiba-tiba menegakkan dirinya dan terbang langsung ke barat, sementara kelompok di belakangnya segera bergegas mengikutinya. Semua orang terbang bersama, berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menutupi langit, dengan cepat mendarat di lereng bukit di sebelah barat Sekte Pedang Jahat. Saat semua orang mendarat, mereka semua terkejut saat menyadari ada lubang besar yang meledak keluar. Seluruh lereng bukit telah runtuh, membentuk formasi besar jaring laba-laba seperti retakan. Itu menakutkan, asap tebal yang muncul dari celah-celah tebal, dengan lapisan niat pedang yang menakutkan yang belum hilang. Apa yang terjadi di sini? Salah satu murid menatap gua yang gelap gulita, wajahnya penuh keheranan. Tetua klan penegakan hukum berjalan ke pintu masuk gua, menjulurkan kepalanya untuk melihat, mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, ketika tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan jawabannya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat itu, gerakan ringan bisa terdengar dari dalam gua. Melihat ke dalam, itu adalah dua kepala orang dari alam jahat yang menyembul keluar, merekalah yang menjaga pintu masuk makam. Chen Mao, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak menjaga pintu masuk? Kenapa kamu lari ke sini? Orang dari alam jahat sadar kembali dan memanggil orang yang berlari keluar. Setelah mendengar itu, wajahnya menjadi sangat jelek, dia dengan cemas berlutut, membenturkan dahinya ke tanah, melaporkan kepada elit, murid di sini benar-benar menjaga pintu masuk, tetapi ketika murid menjaga, ada suara ledakan keras yang aneh, jadi murid membawa saudara magang juniornya ke sini untuk melihatnya, tetapi pada saat itu, ledakan lain terjadi. Kami tidak tepat waktu, dan tempat ini tiba-tiba berlubang besar. Lubang besar ditembus. Siapa? Siapa yang melakukannya? Orang Evil Realm berteriak. Orang jahat bernama Chen Mao terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut ketika murid membawa saudara magang aku ke lokasi ledakan pertama, kami menyadari bahwa ada alun-alun pintu fasad yang telah ditembus, Su Yun tidak. Di sana. Jadi, lubang ini, kemungkinan besar, dibuat oleh Su Yun. Mustahil. Beberapa orang dari alam jahat berteriak dengan marah pada saat yang bersamaan. Su Yun hanya pada tahap pertama dari alam jiwa roh. Dinding makam ini membutuhkan setidaknya seorang ahli dari alam bintang roh untuk menerobosnya. Bagaimana bisa Su Yun, dengan kemampuannya melakukan itu? Kamu pasti berbohong padaku. Teman-teman, seret dia keluar dan kunci dia. Orang Evil Realm berteriak dengan marah. Mendengar itu, seluruh tubuh Chen Mao mulai gemetar. Jangan gegabah membuat penilaian seperti itu. Saat itu, tetua klan penegakan hukum berteriak. Semua orang berhenti bergerak dan menatapnya. Mereka menyaksikan ekspresi tetua klan penegakan hukum berubah jelek. Dia berjalan menuju sisi gua, mengulurkan tangannya, menyentuh dinding yang telah hancur. Ki ini mengandung energi pedang jahat yang sangat kuat. Tampaknya itu adalah teknik pedang jahat kita, tetapi jauh lebih biadab daripada teknik pedang jahat kita. Jika apa yang dikatakan Chen Mao itu benar, maka aku khawatir orang yang menerobos dinding batu adalah Su Yun, dan saat ini, dia seharusnya sudah lolos dari Sekte Pedang Jahat. Tapi dia, di mana dia mendapatkan kekuatan penghancur yang begitu kuat? Bukankah dia hanya penggarap jiwa roh tahap pertama? Orang dari alam jahat bertanya dengan bingung. Kultivator jiwa roh tahap pertama. Disitulah kesalahan kamu. Tingkat kultivasi hanyalah sebuah istilah, tidak dapat mewakili kekuatan penghancur, selama kekuatan penghancur kamu mencapai standar, jadi bagaimana jika kamu adalah penggarap jiwa roh tahap pertama? Dan Su Yun mendapat dukungan dari harta yang kuat, jadi sangat mungkin dia menembus dinding batu ini. Penatua klan penegakan hukum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, salahku karena membiarkan Su Yun melarikan diri. Jika aku bergerak lebih awal, dinding makam pasti sudah rusak, hanya saja aku terlalu khawatir dengan tanggung jawab sekte, dan tidak mengambil tindakan, memberi Su Yun kesempatan, dan membiarkannya pergi. Melarikan diri. Tapi kalian semua, jangan khawatir, Su Yun tidak bisa kabur. Sekarang, Sekte Pedang Jahat akan memberikan perintah tertinggi, mengirim tim pedang jahat, menggunakan semua kekuatan kita akan menangkap Su Yun. Terlepas dari apakah dia telah melarikan diri ke ujung bumi, kita masih harus menangkapnya. Petik 2. Iya, tetua klan. Di dalam istana hijau tua, spirit Demon Qi melonjak, raungan bersenandung terus bergema.
Di atas pilar merah tebal dan kokoh, naga iblis yang tak terhitung jumlahnya terus berputar. Di dalam istana, seorang wanita berpakaian katun hijau berjalan menuruni tangga. Di tangga, tulang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah tangan putih wanita itu memegang tengkorak manusia yang putih bersih. Bagian dari tengkoraknya sudah rata, api roh iblis melayang di atas kepala, mengeluarkan perasaan aneh. Di bawah, seorang pria roh iblis bertubuh kokoh dan tebal dengan ki padat berlutut. Kepala roh iblis diplester ke tanah, seluruh tubuhnya menggigil, ki tirani di tubuhnya berserakan. Wanita itu memegang tengkorak dan berjalan, dan berdiri di depannya. Itu berarti, kamu tidak menemukannya. Suara lembut dan jelas itu tampak sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Namun meski begitu, ki di udara menjadi semakin dingin, menyebabkan pria roh iblis itu semakin menggigil. Yang mulia, bawahan ini membawa orang dan menerobos ke alam jahat, tapi alam jahat begitu besar, dan bawahan ini tidak memiliki petunjuk. Bagaimana aku bisa menemukan orang itu? Mungkin dia sudah dimakan oleh orang-orang dari alam jahat, karena dia hanya manusia, dia tidak mungkin bertahan di dalam sana. Kaca. Sebelum dia bisa selesai berbicara, jari seperti batu giok ramping menekan tengkoraknya dengan kejam, kepalanya masih menempel di tanah, dia tidak bisa mengangkat kepalanya atau bahkan berbicara. Pria itu berani melarikan diri di bawah mataku, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Lebih jauh lagi, rubah itu masih mengkhawatirkannya. Jika aku tidak memperhitungkannya, dia tidak akan membantu kami, dan ini tidak akan membantu kami untuk merebut sumber daya benua bela diri langit. Saat ini kita berada di ujung jalan, dan hanya dengan mendapatkan semua bantuan yang kita dapat bangkit kembali. Jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu untuk aku, apa gunanya menahan kamu? Suara lembut itu dengan cepat dipenuhi dengan niat membunuh. Bawahanmu, pasti tidak. Jangan biarkan yang mulia kecewa lagi. Pria roh iblis itu berkata dengan susah payah. Wanita itu melepaskan jarinya dan berbalik dan berjalan ke aula. Dia membuang tengkorak manusia di tangannya, suaranya kembali normal. Turun, terus melihat ke alam jahat, dan juga mengirim orang ke sisi selatan benua bela diri langit untuk melihatnya. Aku mendengar sesi terbaru dari daftar sungai gunung akan segera dibuka, mungkin kita dapat menemukan beberapa hal menarik. Orang atau hal-hal di sana, dan jika ada kesempatan, mungkin kita bisa mendapatkan satu atau dua yang dapat membantu kita dalam perjuangan kita. Ya, yang mulia. Nyah. Mendengar itu, pria roh iblis menundukkan kepalanya dan pergi. Istana sekali lagi sepi. Wanita itu duduk di kursi giok tulang, pupil matanya yang indah terus berkilau, memikirkan sesuatu. Berdebar. Saat itu, langkah kaki ringan dan lembut bisa terdengar di luar istana. Setelah itu, pintu istana didorong sedikit terbuka, dan sesosok kecil mungil masuk. Wanita itu mengangkat pupil hijaunya dan melihat sosok seukuran gadis dengan ekor rubah. Kalian cukup kuat, untuk bisa menciptakan tempat seperti itu di benua bela diri langit, tidak terlalu kumuh. Mata rubah gadis itu melihat sekeliling, wajahnya tersenyum lebar. Apakah ada yang kamu butuhkan? Aku mendengar orang-orangmu dari alam jahat telah kembali. Kami tidak menemukan jejak pria itu. Siapa peduli, sekarang yang penting bukan itu, lebih baik kita bahas tentang Sekte Pedang Abadi. Situasi mereka tidak begitu baik sekarang, penatua klan besar Shen Hong sudah mati, penatua klan keempat Feng Jian terluka parah dan saat ini sedang memulihkan diri, dan ada berita bahwa Long Xianli menghabiskan seluruh waktunya di ruang pelatihannya, tetapi tidak. Pelatihan, dan tidak peduli tentang apapun dari sekte, seperti jiwa yang hilang, pemimpin sekte dalam budidaya pintu tertutup sekarang di sekte, hanya penatua klan kedua Tang Tian membantu pemimpin sekte mengelola masalah, dan kekuatan mereka saat ini sangat lemah, jadi itu akan menjadi kesempatan terbaik, kan? Masih belum mengambil tindakan. Hu Qianmei tertawa. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Su Yun, sudah 2 tahun, dan dia menyadari bahwa bakatnya tidak hilang, tetapi benar-benar tumbuh. Kebenaran ajaib ini berkali-kali mengejutkannya, tetapi itu juga membuktikan bahwa Su Yun aman. Tapi sebenarnya dia selalu curiga dengan bakat Su Yun. Karena sejak terakhir kali di reksa penghancuran 5 elemen, di mana tubuhnya diambil olehnya, dia sudah merasa bahwa bakatnya telah tumbuh lebih kuat ke keadaan yang tak terbayangkan, lebih tinggi 5 kali lipat dari orang normal, jadi dia tidak tahu bagaimana bakatnya. Tapi setelah sekian lama, dia juga menyadari bahwa bakatnya berangsur-angsur menjadi suram. Dan ketika dia berlatih teknik mistik yang lebih yin, itu jauh lebih mudah. Mengapa begitu? Lupakan saja, selama dia aman, itu bagus. Hu Qianmei berpikir, dan pikirannya santai. Jika Su Yun mendapat masalah, maka dia juga tidak akan kaya, keduanya terhubung oleh tubuh. Kata-kata Hu Qianmei tidak terlalu menarik minat wanita kehijauan itu, saat dia menatap Hu Qianmei dengan mata iblisnya, dan hanya membuka mulutnya setelah beberapa saat, aku harus membiarkan orang-orang aku mengkonfirmasi informasi yang telah kamu berikan kepada aku. Sekte Pedang Abadi, jadi kami belum akan mengambil tindakan. Kita perlu merumuskan rencana. Jadi kamu masih tidak mengambil tindakan.
Hu Qianmei jelas sedikit tidak senang, kamu tidak percaya padaku. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, lalu kapan lagi? Kapan Feng Jian pulih sepenuhnya? Ketika pemimpin Sekte Pedang Abadi keluar dari budidaya pintu tertutup. Sampai si Jalang Long Xianli sadar. Jika demikian, apakah kamu tahu betapa sulitnya mengambil tindakan terhadap Sekte Pedang Abadi? Petik 2. Qianmei, jangan terlalu cemas, bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Setelah apa yang terjadi di Blossom Heart Valley, berbagai sekte benua bela diri langit berkumpul bersama, dan sedang menyelidiki benua secara menyeluruh untuk mencari lokasi iblis manapun. Sekarang ada banyak ahli yang berkeliaran di luar. Jika kita bergerak, orang-orang akan memperhatikan kita, dan bahkan tidak berbicara tentang mengambil tindakan terhadap sekte pedang abadi, kita sendiri mungkin akan binasa. Oh! Tangan Hu Qianmei memeluk dadanya yang menggerahkan yang menonjol keluar dari pakaiannya, mengayunkan ekornya yang seputih salju dan tertawa, orang-orang roh iblis Dao kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Kalau begitu, kenapa aku malah berkolaborasi dengan kalian semua? Jangan cemas. Wanita itu tidak marah pada Hu Qianmei, dia menatap dengan ringan ke tanah besar yang penuh dengan tulang, dan berkata dengan acuh tak acuh, kami sedang menunggu kesempatan. Peluang. Kesempatan apa? Peluang yang kita ciptakan. Suara wanita itu tiba-tiba dipenuhi dengan pesona aneh, dan berkata, kristal surgawi, bayangan sprite, dan kekuatan gaib raja semuanya keluar dari dunia ini. Suyun telah menggunakan 3 benda ini untuk mengalahkan banyak ahli, dan mengguncang seluruh wilayah, dan sekarang, orang-orang dari benua bela diri langit semuanya sangat menginginkan harta karun. Keinginan tumbuh ke titik situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya mengalahkan sekte pedang abadi itu mudah, kita hanya perlu 1 objek. Dan itu sudah cukup. Petik 2. 1 objek yang cukup. Hu Qianmei terkejut, lalu dia menyadari sesuatu, maksudmu adalah... Benar, persisnya bagaimana perang di Blossom Heart Valley terjadi. Kata wanita itu. Hu Qianmei memutar matanya yang besar berkali-kali. 242 raja yang berdaulat 2 subscribe Penatua. Beberapa bulan kemudian. Jumlah tim pemburu dari Sekte Pedang Jahat telah berkurang, semangat mereka untuk mengejar dan menangkap Su Yun mulai berkurang. Su Yun meninggalkan tempat persembunyiannya yang jauh di dalam pegunungan, dan menuju ke wilayah lain dari alam jahat. Kamu saat ini berada di tahap kedua dari alam jiwa roh. Dengan Death Sword, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, dan dukungan dari Heavenly Crystal, Spirited Shadow dan Monarch Occult Force, semua harta unik ini, dan juga mengandalkan teknik pedang jahat besar, kamu tidak perlu takut. Petik 2. Untuk membuat jejak koordinat untuk kembali ke benua bela diri langit, kamu perlu mengumpulkan setidaknya 5 jenis bahan, yang disebut besi void mistis, 7 daun ungu, hati berkaca, darah merah panggang, dan batu pahit. Kamu telah mendapatkan batu pahit di dalam istana rahasia Sekte Pedang Jahat, jadi kamu hanya perlu mencari 4 bela diri lainnya. Tapi, semua bahan ini adalah harta karun yang unik, jadi menemukannya tidak akan mudah, dan kami hanya memiliki 1 metode untuk mendapatkannya dengan mudah dan cepat, dan itu adalah mencari makhluk jahat yang maha kuasa. Mereka memiliki beberapa harta bersama mereka, dan hampir semua sumber daya di alam jahat dikendalikan oleh makhluk jahat yang maha kuasa. Jika kamu mencari mereka di hutan belantara, itu akan sangat sulit. Petik 2. 2 bulan lalu, Ling Qingyu telah meninggalkan pesan itu, dan pergi tidur di dalam sarung pedang. Setiap kali setelah dia menawarkan The Contracted Victory Sword, itu akan membuatnya mengalami kondisi yang sangat lelah, dan hanya dengan tidur dia bisa pulih dengan cepat. Su Yun juga tidak memohon kepada Ling Qingyu untuk membantunya lagi, karena dia sudah cukup membantu. Di dalam istana rahasia, dia telah memberikan kekuatan kultivasi rohnya kepada Su Yun, dan kemudian pulih hanya untuk melakukannya lagi. Siklus terus-menerus itu berlangsung begitu lama, itu adalah proses yang sulit dan sulit, tetapi dia tidak mengeluh sama sekali. Su Yun tahu, dia melakukan itu mungkin karena perasaannya terhadap leluhur pedang saat itu, tetapi terlepas dari apapun, dia masih berutang pada Ling Qingyu. Dia mengangkat jubahnya, membawa pedang darah merah mistis abadi di punggungnya, dan pedang selubung dan pedang kematian tergantung di pinggangnya, dia berjalan ke depan. Tujuan, ada di depan. 3 Ling Kota. Tempat pelatihan Triling City juga merupakan tempat yang agak terkenal di dunia jahat untuk berdagang. Banyak orang alam jahat datang ke sini untuk berdagang dengan harta karun atau mencari bahan, yang bahkan meluas hingga menjual orang-orang alam jahat. Beberapa orang Realm Evil yang lemah dan lemah ditangkap dan dibawa ke sini, untuk dijual kepada orang-orang Evil Realm lainnya, sementara pembeli akan menggunakan orang-orang Evil Realm ini untuk membuat senjata jahat. Menggunakan orang hidup untuk menciptakan harta bukanlah hal yang aneh di dunia Evil Realm. Bagi banyak orang dari alam jahat, itu adalah metode yang biasa, tetapi bagi Su Yun, bahkan setelah tinggal di sini selama beberapa tahun terakhir, dia masih tidak dapat menerimanya, karena bahkan iblis tidak memiliki banyak keberadaan kejam ini, seperti yang diharapkan, kejahatan. Dan iblis adalah makhluk yang berbeda. Memasuki Triling City, Su Yun langsung menuju sebuah pub di dalam kota. Ada sangat sedikit pub di alam jahat,
Karena sebagian besar alkohol dan minuman dibuat dari darah jahat, dan tidak banyak orang yang menyukainya, dan orang-orang yang membeli alkohol kebanyakan digunakan untuk berdagang dengan benda lain. Di dalam pub Evil Realm, beberapa orang menunggu Su Yun. 10 hari yang lalu, Su Yun telah bertemu mereka di dalam rumah gua makhluk maha kuasa yang tidak biasa, dan orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa. Su Yun hanya bertemu dengan seorang wanita dari alam jahat, bernama Zixie, dan setelah mereka berpisah, dia telah menghubungi ahli lain untuk berkumpul. 3 tautan yang maha kuasa telah menangkap adik laki-laki aku yang memurnikan dirinya sendiri, memenjarakan jiwanya, menciptakan manik-manik jahat yang ada di lehernya. Aku harus membalaskan dendam adikku, aku harus menyelamatkan jiwa adik laki-lakiku, semuanya, alasan mengapa kita berkumpul hari ini, adalah agar kita dapat membunuh 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa, dan menghancurkan jiwanya. Di dalam pub, Zixie menggunakan suara serak dan lembut untuk berbicara. Dia adalah orang alam jahat dengan rambut panjang ungu, kulitnya hitam, fitur wajahnya halus, sosok yang cantik, dan ada desas-desus bahwa Zhang Jiuliu, yang berada di tempat kejadian, memiliki perasaan yang baik terhadapnya untuk waktu yang sangat lama. Waktu, dan sisanya tahu Zhang Jiuliu berharap mendapatkan Zixie, dan menjadikannya mitra kultivasinya. Pria botak yang duduk di samping Zhang Jiuliu yang sedang meneguk alkohol jahat disebut Wang Ziwu, dia adalah orang dari alam jahat yang kejam, dan ada desas-desus bahwa dia pernah memakan lubang orang dari alam jahat hidup karena masalah kecil, dia bukanlah pria yang baik. Alasan mengapa dia ikut untuk mengalahkan 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa, sepenuhnya karena teman baru makhluk jahat 3 tautan adalah seseorang yang dia cintai, dan ini membuatnya marah. Orang terakhir dengan mereka menutupi wajahnya dengan Evil Qi, wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Namanya, Feng Linlang, dia tidak memiliki tubuh bagian bawah, seluruh keberadaannya seperti penampakan mengambang di langit. Di alam jahat, berlatih teknik khusus akan menghasilkan hasil seperti itu. Dia diam, duduk di belakang sendirian tanpa membuat suara, seperti Su Yun, yang mendengarkan pendapat semua orang. Katakan alasanmu berada di sini. Zixie adalah orang pertama yang berbicara kepada semua orang. Aku ingin merebut kembali wanitaku. Wang Ziwu berkata dengan suara serak. Zixie kamu benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa, bagaimana aku tidak bisa membantu kamu? Zhang Jiuliu berkata, suaranya emosional. Terima kasih. Zixie menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak bicara. 3 tautan jahat yang maha kuasa membunuh tuanku, aku akan menghancurkannya. Feng Linlang berkata dengan sederhana. Aku ingin hati yang mengkilap yang dikenakan oleh yang maha kuasa. Jawab Su Yun. Sangat bagus. Melihat bahwa semua orang telah menyatakan tujuan mereka, tidak ada konflik. Zixie mengangguk dengan puas, aku telah menyelidiki, makhluk yang maha kuasa adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-10 puncak, dan tidak jauh dari alam bintang roh tahap pertama. Aku memiliki kultivasi alam jiwa roh tahap ke-6, sama untuk Zhang Jiuliu, Linlang adalah dari tahap ke-5, Wang Ziwu adalah tahap ke-7, Su Yun adalah dari tahap ke-2. Mengandalkan kultivasi alam jiwa roh kita, serangan frontal ke Yang Maha Kuasa dapat menyebabkan jalan buntu, bahkan jika kita membunuh Yang Maha Kuasa, kita masih akan menderita kerugian besar, tetapi jika mengatur serangan diam-diam, kita bisa berhasil. Serangan menyelinap. Bagaimana kita melakukannya? Itu terlalu merepotkan, mari kita hadapi dia secara langsung. Wang Ziwu menenggak semangkuk alkohol lagi dan berkomentar. Teman jahat Wang, pelankan suaramu, ini masih tempat umum, jika Yang Maha Kuasa mendengar kita, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi. Zixie mengerutkan kening dan berkata. Kamu, sangat takut. Wang Ziwu mendengus, jangan hanya melihat bahwa aku, kultivasi Wang Ziwu lebih rendah darinya 3 tahap. Aku memiliki teknik dan harta mistik aku. Ini adalah hal-hal yang dia tidak bisa bersaing denganku, aku menghancurkannya dengan mudah. Petik 2. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Zhang Jiuliu bergumam di samping. Jika Wang Ziwu benar-benar mampu, mengapa dia menemukan mereka? Zixie mengabaikan kesombongan Wang Ziwu, dan melanjutkan, aku sudah punya rencana. Di timur laut Triling City, terdapat mata air Lingtai Gubernur Vesel, titik akupuntur, mata air tersebut mengandung kekuatan roh jahat yang kuat, dan mampu memberikan banyak manfaat kepada orang-orang alam jahat. Yang Maha Kuasa telah mengklaimnya untuk dirinya sendiri, dan mengubahnya menjadi kediaman resminya. Setiap awal bulan, sebelum bulan terbit, dia akan membawa 10 rekan kultivasinya ke mata air Lingtai untuk terlibat dalam kultivasi ganda, sehingga pertahanan di kota akan sangat ketat, dan Triling City akan mengikuti Yang Maha Kuasa. Makhluk. Kami pasti tidak akan memiliki kesempatan di sana, tetapi setelah 3 hari, Yang Maha Kuasa akan meninggalkan mata air Lingtai, dan disitulah kesempatan kami berada. Meski begitu, mata air Lingtai pasti memiliki banyak pertahanan di dalamnya. Sepertinya tidak cukup dengan beberapa dari kita. Saat itu, Feng Linlang berbicara. Semua ki jahat di wajahnya memudar memperlihatkan wajah putih pucat, Nona Zixie, apakah kamu masih memiliki pembantu lain? Yang terbaik adalah memanggil mereka ke sini sehingga kami memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Petik 2. Tidak, aku tidak.
Zixie menggelengkan kepalanya, aku telah berada di sini selama 1 tahun mencari, dan kamu adalah satu-satunya yang bersedia menentang makhluk 3 tautan yang maha kuasa. Apakah begitu? Feng Linlang menundukkan kepalanya dan terdiam. Zixie, meskipun kamu telah mengatakan semua ini, aku tidak menentangmu tetapi kamu harus memilih orang dengan bijak. Bagaimana kamu bisa mendapatkan penggarap jiwa roh tahap kedua? Wang Zier melirik Su Yun dan berkata, jangan biarkan bajingan ini menjatuhkan kita. Su Yun mendengarnya tetapi dia tidak bergerak. Zixie tidak senang sekarang, temanku, Wang Xie. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kami memiliki orang tambahan untuk membantu kami. Meskipun kultivasi Su Yun lebih rendah dari kita, tetapi apa artinya? Kultivasi kamu lebih rendah dari 3 tautan yang maha kuasa namun kamu mengatakan kamu bisa bertarung dengannya. Mungkin Su Yun juga bisa melawanmu sebagai penggarap jiwa roh tahap kedua. Wang Zier mendengar dan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Terima kasih. Su Yun bergumam. Tidak dibutuhkan. Zixie menggelengkan kepalanya, karena aku telah mengumpulkan semua orang di sini untuk membunuh satu musuh bersama, maka kita harus berdiri di sisi yang sama bersama-sama. Aku sudah menukar semua bahan yang kami butuhkan. Kita akan berangkat besok, tetapi pertama-tama kita harus pergi ke mata air Lingtai untuk bersiap. Mengapa kamu tidak memilih untuk menyergapnya di sepanjang jalan? Saat itu, Feng Linlang bertanya lagi. 3 tautan yang maha kuasa sangat berhati-hati dan penuh perhatian. Kewaspadaannya paling rendah hanya ketika dia berada dalam kultivasi ganda. Berhenti menanyakan semua pertanyaan tidak berguna ini. Semuanya, istirahatlah lebih awal malam ini. Kami akan berangkat besok. Zixie tampak kesal. Sisanya tidak banyak bicara. Mereka mengangguk dan mulai meninggalkan pub dan kembali ke kamar. Kembali ke penginapan, Su Yun bermeditasi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mulai memikirkan orang-orang dari alam jahat yang dia hubungi sebelumnya pada hari itu. Tanpa ragu, dengan bantuan orang-orang ini, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan hati berkaca. Tapi, dia tidak mempercayai orang-orang jahat ini sepenuhnya. Lagi pula, dia hanya mengenal mereka begitu lama. Zixie dan Zhang Jiuliu berasal dari sekte yang sama sementara Wang Zier hanya mengikuti perintah. Yang paling mengkhawatirkan adalah Feng Linlang yang seperti hantu. Aku harap orang-orang ini benar-benar ingin membunuh makhluk 3 tautan yang maha kuasa. Su Yun bergumam dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mulai menghasut ki roh jahatnya untuk mengolah teknik pedang jahat besar. Pagi kedua, Su Yun meninggalkan kamarnya lebih awal dan bertemu Zixie, Zhang Jiuliu, Wang Zier dan Feng Linlang di luar kota. Semua orang berbau ki. Mereka tampak energik. Ayo berangkat. Cepatlah dan jangan biarkan orang memperhatikanmu. Zixie bergumam sebelum dia berangkat. Sekelompok orang jahat mengikuti orang jahat lainnya saat mereka berangkat ke arah timur laut. Agar tidak diperhatikan, semua orang berjalan kaki. Zixie, apakah menurutmu kita akan berhasil kali ini? Sepanjang jalan, Zhang Jiuliu bertanya dengan optimis. Aku tidak tahu. Nada bicara Zixie acuh tak acuh. Zixie, jika kita berhasil membunuh 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa, rencana apa yang kamu miliki setelah ini? Begitu kita menyelamatkan jiwa saudara laki-lakiku, kita akan melihat apakah ada kesempatan baginya untuk kembali ke tubuhnya untuk bereinkarnasi. Zixie melihat ke bawah. Betulkah? Hehe. Zhang Jiuliu terkikik dan terdiam. Su Yun curiga. Apa yang membuat Zhang Jiuliu sangat senang? Kecuali dia memiliki sesuatu yang bertentangan dengan 3 tautan yang maha kuasa juga. Oh ya, Zhang Jiuliu. Ketika aku pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan kemarin, aku perhatikan bahwa kamu juga pergi. Kamu mau pergi kemana? Saat itu, Feng Linlang yang berdiri tepat di belakang bertanya tiba-tiba. Zhang Jiuliu terkejut. Kemudian, dia menjawab, aku pergi untuk membeli anggur. Sangat membosankan sepanjang perjalanan ini, jadi aku memutuskan untuk menikmati anggur. Apakah kamu ingin mencoba beberapa? Petik 2. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin penyimpanannya. Tidak, terima kasih. Apa yang kamu tukarkan? Zhang Jiuliu bertanya kali ini. Feng Linlang tetap diam kali ini. Dia menolak untuk menjawabnya. Tapi ini membuat Zixie dan Wang Zier mengerutkan kening. Mereka tampak tidak bahagia. Semua orang saling mengenal selama ini. Sejujurnya, mereka tidak saling percaya. Alasan mereka berkumpul adalah karena Zixie. Bajingan, aku memperingatkanmu untuk tidak lucu. Saat kami bergerak melawan 3 tautan yang maha kuasa, kamu yang pertama naik. Apakah kamu mengerti? Wang Zier memberi kuliah. Feng Linlang tidak membantahnya. Haha, kakak Wang, kamu terlalu banyak berpikir. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang. Siapa yang akan mencoba untuk menjadi lucu? Ayo, mari kita minum anggur jahat. Zhang Jiuliu menyerahkan sebotol anggur. Melihat anggur jahat, Wang Zier tersenyum. Dia mengambilnya dan mulai meneguknya. Dalam sekejap, dia berseru, ini adalah salah satu anggur yang baik. Hehe, Zhang Jiu tertawa. Kami tiba. Saat itu, Zixie berteriak. Tatapan semua orang semua mendarat di depan serempak.
233 Raja yang Berdaulat 3 Subscribe Penatua. Tanpa menghabiskan satu hari, semua orang telah mencapai mata air Lingtai. Itu menyerupai sebuah villa, di mana air jahat di dalam mata air Lingtai sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tembok. Dindingnya dicetak dengan banyak susunan, dan layar besar menutupi seluruh mata air Lingtai. Pada saat itu, ada 8 orang dari alam jahat yang menjaga mata air Lingtai. Zixie dan Zhang Jiuliu terus mengalihkan pandangan mereka. Zhang Jiuliu mengerti, dan dengan cepat berlari ke layar pelindung, mengeluarkan gunting yang diisi dengan Evil Key, memotong layar, sebuah lubang dengan cepat muncul. Su Yun menyaksikan dengan takjub, untuk dapat dengan tenang menembus bagian dari layar yang kuat, dan tidak menyebabkan gerakan atau perubahan apapun pada layar seolah-olah itu bukan apa-apa, gunting juga harus menjadi harta karun. Setelah membuat celah, Zixie menggunakan harta karun yang tidak diketahui, bola cahaya berwarna ungu menutupi mereka semua, menutupi semua ki mereka, dan kemudian mereka menyelinap masuk. Zixie telah merencanakan misi ini dan sangat siap, semua informasi ada di ujung jarinya, dia tahu lokasi dan peta mata air Lingtai, termasuk lokasi setiap penjaga, dan dengan sangat cepat, semua orang telah mencapai Lingtai. Musim semi. Mata air Lingtai sebenarnya adalah kolam air berwarna hitam raksasa. Air memiliki gelembung yang menyembur keluar, dengan ki hitam menggeram dan menggelinding ke dalam. Jika warnanya jernih, maka itu akan dianggap sebagai mata air yang hangat. Ki jahat yang begitu kaya, mata air Lingtai ini benar-benar istimewa. Kekuatan di dalamnya pasti sangat kaya, jika kita tenggelam di dalamnya selama sehari, aku ingin tahu manfaat apa yang akan kita dapatkan. Zhang Jiuliu membungkuk, menyendoki sebagian air. Hasil air dan kultivasi ganda, kecepatan kultivasi harus benar-benar sangat cepat. Yang Maha Kuasa pasti tahu bagaimana menikmati. Aku mendengar dia memiliki 10 lebih dari 2 rekan kultivasi untuk melayaninya, kata Wang Ziwu dengan iri. Su Yun dan Feng Linlang tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapan mereka ke permukaan air. Zhang Jiuliu melirik dan bertanya, Zixie, apa yang sedang kamu persiapkan? Sangat sederhana. Zixie mengeluarkan setumpuk besar bahan dari cincin penyimpanannya sendiri, lalu melemparkannya ke tanah dan berkata, buat segel di setiap sudut, lalu gunakan susunan untuk menutupinya dengan baik. Dan kemudian, kita akan keluar untuk membuat arai lain. Meminjam kekuatan arai ini, kita dapat menggantikan diri kita sendiri dan mengubah posisi. Pada saat itu, kita bisa membunuh makhluk yang maha kuasa. Teknik perpindahan. Kamu tahu susunan seperti itu? Feng Linlang jelas terkejut. Jenis teknik perpindahan ruang ini adalah tingkat yang sangat tinggi, terlepas dari ranah apa itu, dan orang normal pasti tidak akan memiliki cara untuk mempelajarinya, dan harta yang melibatkan ruang atau perpindahan semuanya adalah harta langka. Aku menukar semua harta aku untuk teknik arai perpindahan ini. Teknik arai ini membutuhkan objek tertentu untuk digunakan, dan itu adalah bahan untuk membuat arai ini. Bahannya sulit ditemukan, dan kita hanya bisa menggunakannya sekali, yang juga berarti, kita hanya bisa menggunakannya sekali dari luar untuk menggantikannya, jadi susunan perpindahan ini masih dianggap lemah, tetapi pada saat ini, itu adalah yang paling teknik arai yang penting bagi kami. Kata Zixie. Siapa yang tahu berapa banyak persiapan yang telah dia lakukan untuk operasi itu? Lalu, itu saja. Zhang Jiuliu bertanya lagi. Tentu saja tidak. Zixie mengeluarkan botol hijau dari cincin penyimpanannya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia menuangkan isinya ke mata air Lingtai. Ketika cairan memasuki pegas, itu segera menghilang tanpa jejak. Tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada bau. Tidak ada. Ini adalah ribuan racun kehidupan, dan untuk sementara dapat melumpuhkan esensi roh dari seorang pembudidaya roh, dan menyebabkan mereka tidak dapat menghasilkan ki roh yang mendalam. Semua keberadaan di bawah alam bintang roh tidak dapat menahan racun ini, jadi selama makhluk yang maha kuasa memasuki mata air Lingtai, aku akan mengambil nyawanya. Ekspresi Zixie menyeramkan. Hahaha Zixie, aku telah meremehkanmu, aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki kemampuan seperti itu. Makhluk yang maha kuasa pasti akan mati kali ini. Wang Ziwu tertawa terbahak-bahak. Mereka segera mulai bersiap, Zixie telah memahami waktu, sementara yang lain meletakkan susunannya dengan cepat. Dalam waktu singkat, keempat sudut mata air Lingtai ditutupi dengan susunan perpindahan mereka. Layar jahat ki ungu mulai menghilang, dan mereka segera tertidur. Setelah pergi tidak lama, para penjaga mata air Lingtai pergi ke tempat kejadian, hanya melihat tempat itu kosong dan normal. Arai perpindahan selesai, semua orang pergi sekitar 1 kilometer dari arai dan mulai membangun arai lain. Zixie seperti Su Yun, menyimpan materi terakhir untuk susunannya. Ketika kedua sisi arai selesai, itu akan melepaskan ki kaya yang sulit untuk ditutup-tutupi, di mana bahkan layar jahat ungu tidak akan bisa bersembunyi, jadi mereka hanya bisa menunggu sampai saat terakhir, sebelum menyuntikkan materi ke dalamnya. Titik. Setelah itu, semua orang duduk untuk bermeditasi. 1 hari lagi dan 3 tautan maha kuasa akan memasuki mata air Lingtai. Bersiaplah, semuanya. Kita harus memusnahkannya kali ini. Mata Zixie dipenuhi dengan keyakinan penuh. Bajingan, kamu harus mengatur rute pelarian untuk kami. Kami akan menggunakan susunan perpindahan untuk memasuki mata air Lingtai.
Kamu harus menyelesaikan penjaga dan merencanakan rute pelarian untuk kami. Dipahami. Wang Zier membuang botol anggur kosong ke samping saat dia berteriak ke arah Su Yun. Su Yun menganggukkan kepalanya. Semua orang berdiskusi dan mulai bermeditasi. Sekitarnya sangat sepi. Waktu berlalu. 2 jam lagi telah berlalu. Pertempuran yang menentukan sudah dekat. Menurut jadwal, makhluk maha kuasa 3 tautan akan memasuki mata air Lingtai saat ini. Xie. Saat itu, Zhang Jiuliu berbicara. Apa? Xie membuka matanya dari bermeditasi dan menatap Zhang Jiuliu dengan linglung. Sudah hampir waktunya. Aku akan pergi memeriksa situasi. Aku akan melihat berapa banyak orang yang dibawa oleh 3 tautan yang maha kuasa bersamanya ke mata air Lingtai. Dengan cara ini, kita dapat memiliki beberapa ide ketika kita menyerang. Petik 2. Zhang Jiuliu menjawab. Xie berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk, sebenarnya, aku akan pergi untuk memeriksanya sendiri tetapi karena kamu sudah mengatakan itu, silakan. Baik, tunggu kabarku. Zhang Jiuliu segera melintas. Perhatikan keselamatanmu. Zhang Jiuliu menganggukkan kepalanya, dan segera berlari. Su Yun membuka setengah matanya untuk melihat Zhang Jiuliu pergi dengan tergesa-gesa. Dia menundukkan kepalanya untuk berpikir dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Feng Linlang dan Wang Zier benar-benar asyik memulihkan diri untuk menyesuaikan diri ke kondisi optimal mereka saat mereka menunggu pertarungan besar. Jika bahan yang disiapkan Xie dapat digunakan, tanpa ragu, semua orang bisa menyelesaikan ini sekali dan untuk semua, tetapi jika ribuan racun kehidupan yang dia peroleh tidak berguna, maka mereka harus menyerah pada misi ini. Meskipun ada sedikit peluang untuk bertarung 5 lawan 1, tetapi makhluk maha kuasa 3 tautan akan dikelilingi oleh para ahli. Jelas tidak mungkin bertahan lama dalam pertarungan. Mereka harus melakukannya dengan cepat dan cepat. Setengah jam kemudian, seberkas asap hitam melayang. Semua orang berdiri ketika mereka melihat asap hitam yang masuk. Saat asap hitam jatuh ke tanah dan menghilang, siluet Zhang Jiuliu muncul di depan mereka. Apa yang kamu temukan? Xie bertanya dengan cemas. Kabar baik. Zhang Jiuliu tersenyum dan menambahkan dengan cepat, kali ini, 3 tautan maha kuasa hanya membawa 10 yang biasa lebih dari 2 sahabat dan 2 penggarap jiwa roh tahap ke-7 lainnya. Dia tidak membawa orang lain. Apa? Hanya 2 orang. Apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Ya, aku yakin. Zhang Jiuliu menjawab. Wang Zier menamparkan pahanya saat dia berseru, bagus. Hahaha, surga membantuku. Sekarang bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan anak kecil itu, Triling. Hahaha. Jiuliu, apakah yang kamu katakan itu benar? Xie tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika apa yang dikatakan Zhang Jiuliu itu nyata, maka risikonya jauh lebih kecil. Zhang Jiuliu tertawa, aku melihatnya secara pribadi. Aku tidak percaya pada awalnya jadi aku berputar dan menyadari bahwa makhluk maha kuasa Triling tidak memiliki 1 orang pun dari kota Triling di sekitarnya. Aku sangat yakin dia hanya membawa beberapa orang itu. Surga benar-benar membantu kita. Xie menghela napas dalam-dalam sebelum dia menoleh ke Su Yun dan Feng Linlang. Dia berseru, sepertinya kita bisa mendorong misi kita lebih awal. Makhluk 3 tautan mungkin sekarang berada di mata air Lingtai. Dia pasti masuk ke air sekarang. Kita akan menunggu beberapa saat lagi sebelum kita mengaktifkan susunan perpindahan dan memasuki mata air Lingtai. Zhang Jiuliu menyatakan. Ayo pergi. Wang Zier sudah tidak sabar. Feng Linlang dan Su Yun masih tetap diam. Reaksi keduanya mengejutkan 3 lainnya. Feng Linlang, kenapa kalian tidak bicara? Tidak banyak. Tatapan Feng Linlang tidak stabil. Dia berdiri, berpikir sebentar dan diam, memilih untuk tetap diam. Saat itu, Su Yun memutuskan untuk angkat bicara. Aku sarankan untuk tidak menggunakan susunan perpindahan untuk memasuki mata air Lingtai. Dengan itu, semua orang terkejut. Kenapa tidak? Xie bingung. Su Yun mengangkat jarinya dan menunjuk ke Zhang Jiuliu, karena kata-katanya benar, maka kita akan masuk dari depan. Kemudian, kita akan menggunakan lari perpindahan untuk melarikan diri. Hanya ada 2 ahli, pertahanan harus lemah. Kita bisa masuk dengan mudah. Array ini hanya dapat digunakan sekali. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik menggunakannya untuk melarikan diri? Gunakan itu untuk melarikan diri. Xie merenung sebelum dia mengangguk, saranmu juga berhasil. Tidak, Zhang Jiuli berteriak. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Butir-butir keringat menetes di dahinya. Ekspresinya tampak tidak wajar, Xie, hanya dengan kita bertiga saja, kita bisa membunuh makhluk maha kuasa 3 tautan. Jika kita tidak menggunakan ini untuk membuat pintu masuk tiba-tiba, bagaimana kita akan membunuh makhluk yang maha kuasa? Jika kita buru-buru masuk dari depan, kita harus berurusan dengan para ahli yang menjaga pintu. Aku khawatir ketika kita selesai menjaga itu, makhluk maha kuasa 3 tautan mungkin akan melarikan diri. Petik 2. Kamu benar juga, tapi, susunan ini pasti lebih cocok untuk digunakan sebagai rute pelarian daripada memasuki mata air Lingtai. Selain itu, kita juga bisa menyelinap ke mata air Lingtai, kan? Xie berbicara sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, ayo pergi. Kami akan berangkat sekarang ke mata air Lingtai. Berhenti berkelahi sekarang. Ayo pergi.
Oke. Wang Zier, Feng Linlang mengangguk dan mengikuti Xie maju. Su Yun mengejar. Mata Zhang Jiuliu berbinar saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengikuti mereka. Sangat cepat, mereka tiba di dekat mata air Lingtai. Xie membawa sisanya untuk bersembunyi di sudut saat dia memulai teknik mistis. Tatapan semua orang menegang saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke mata air Lingtai. Kemudian, dalam sekejap mata, pemandangan yang meresahkan terbentang tepat di depan mata mereka. Ketika mereka melihat mata air Lingtai, tubuh orang jahat tergeletak tak bergerak. Tubuh orang jahat itu berubah menjadi hijau saat dia berjuang untuk menghirup udara seolah-olah dia akan mati. Xie mengamati dan di matanya, pancaran emas bersinar. Segera, dia melompat keluar dari persembunyian. Makhluk maha kuasa 3 tautan telah diserang. Semuanya, ikuti aku dan bunuh dia. Dia berteriak. 234 Raja yang berdaulat 4 subscribe Penatua. Tunggu sebentar. Saat Xie ingin kabur, Su Yun menyerang. Ada apa denganmu lagi? Wang Zier bertanya dengan frustrasi. Su Yun, apakah kamu takut? Zhang Jiuliu mengejek. Ini adalah kesempatan besar. Jika mereka tidak memanfaatkannya sepenuhnya, apakah mereka akan puas? Terutama Xie. Yang dia ingin lakukan hanyalah menyelamatkan kakaknya. Dia rela menyerahkan segalanya dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia tidak peduli dengan kata-kata Su Yun kali ini. Segera, dia mengeluarkan gunting saat dia memotong penghalang pelindung di sekitar pegas dan berlari ke dalam. Zhang Jiuliu, Wang Zier dan Feng Linlang mengikuti dari dekat. Su Yun melihat itu, matanya melihat sekeliling saat dia mundur dengan cepat. Dia tidak lagi akan mengambil bagian dalam misi. Dia pergi sendirian. Bukan hanya kekuatannya yang lemah, dia juga takut mati. Beraninya kamu bermimpi bertarung dengan kami. Bermimpilah. Kamu tidak lebih dari sampah. Petik 2. Wang Zier mencatat bahwa Su Yun mundur dan seketika, dia meludahinya dan mengutuknya sebelum dia berlari menuju mata air Lingtai. Ah, siapa kalian? Kedua penjaga melihat sekelompok tamu tak diundang ini dan mulai berteriak. Sebelum mereka bisa berteriak, embusan pedang yang terbuat dari Evil Ki memotong otak mereka. Pedang jahat itu tebal dan kuat. Sama seperti itu memotong 2 penjaga menjadi 2. Darah jahat tumpah ke tanah. Itu tidak cukup memuaskan. Wang Zier berteriak sambil menjauhkan pedangnya yang tebal dan terus menuju mata air. 4 orang jahat berlari menuju mata air hanya untuk melihat tubuh letih tergeletak di sekitar, semua wanita Rilem Evil tergeletak di lantai, semua tampak lemah, seolah-olah mereka lumpuh. Dan di dalam kelompok itu, makhluk maha kuasa yang setengah telanjang itu mengerang tanpa daya. Dia adalah orang jahat yang pendek dan gemuk, kepalanya botak, matanya menyemburkan api. Dia memiliki perut yang besar, dan citranya secara keseluruhan tidak tampan, dan meskipun citranya tidak sesuai standar, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Melihat bahwa yang maha kuasa ada di tanah, mereka berempat tampak seolah-olah mata mereka memiliki emas. Seperti yang diharapkan, dia terkena racun. Wang Ziwu adalah orang pertama yang tidak bisa menerimanya, dia bergegas maju dan berteriak, beri aku hidupmu. Sebuah pisau dengan keras menebas ke arah makhluk yang maha kuasa. Tetapi, saat pedang besar Wang Ziwu menebas, seluruh tubuhnya bergetar, dia merasakan robekan di tubuhnya, dan pada saat itu, semua organnya tampak hancur, energinya hilang, dari atas ke bawah, semua kinya berserakan. Sementara 3 tautan makhluk jahat yang maha kuasa terbaring di lantai merintih tiba-tiba membuka matanya, dan tertawa terbahak-bahak, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan keras menusuk dada Wang Ziwu. Puci. Tangannya yang gemuk telah membuat lubang di dada Wang Ziwu, dan hati yang hitam ditarik keluar olehnya. Tubuh Wang Ziwu bergetar hebat, mulutnya memuntahkan darah. Dengan orang sepertimu, kamu berencana untuk membunuhku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, hahaha. Petik 2. Yang Maha Kuasa tertawa terbahak-bahak, dia menginjak tubuh Wang Ziwu, membumbung tinggi, lalu menabraknya lagi dengan keras, dadanya terbelah, seluruh tubuh Wang Ziwu terbelah menjadi 2, mati seketika. Seorang kultivator spirit soul realm tahap ke-7 telah mati begitu saja. Mustahil. Xie dan Feng Linlang dan Zhang Jiuliu tampak kaget, wajah mereka pucat pasi, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana Wang Ziwu, seorang pembudidaya jiwa roh tahap ke-7 mati begitu tragis. Bahkan jika mereka berada pada perbedaan 3 tahap, dia masih berada di tahap ke-7, bahkan jika dia menggunakan serangan diam-diam, Wang Ziwu tidak mungkin mati dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Mata Xie terbuka lebar, dia merasa kepalanya seperti patah dan tidak bisa berpikir. Dong! Tepat pada saat ini, suara rendah datang dari samping, setelah itu, sosok Feng Linlang melintas, dia menabrak dinding dengan keras, menyebabkan dinding runtuh, dia memuntahkan darah, itu menyedihkan. Jantung Xie melonjak, dia dengan cemas melihat ke orang di sampingnya. Dia melihat Zhang Jiuliu mengangkat satu tangan, kekuatan roh jahat di telapak tangannya tidak menghilang, wajahnya menatap tajam ke arah Feng Linlang, matanya dipenuhi dengan cahaya mengamuk.
Jelas, serangan itu dilakukan olehnya. Feng Linlang juga seorang ahli, tetapi dia tidak bertahan melawan serangan diam-diam dari orang-orang di sampingnya. Jiu Liu, apa yang kamu lakukan? Zixie menatapnya, dan berteriak. Apa yang aku lakukan? Tidak bisakah kamu memberitahu? Petik 2. Yang Maha Kuasa berdiri, wajahnya memperlihatkan senyum jahat, dan berkata, Sang Jiu Liu telah mengkhianatimu sejak lama. Mengkhianati? Jangan bilang Wang Ziwu, dia. Itu benar, Wang Ziwu sudah lama diracuni oleh Jiu Liu, yang ada di dalam anggur yang dia minum, jika tidak bagaimana aku bisa dengan mudah membunuhnya. Kelompok bodoh seperti itu, bahkan tidak bisa mengatakan bahwa temanmu mengandalkanku. Dan kamu ingin membunuh tuan ini. Bukankah itu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Mata tiga tautan jahat yang Maha Kuasa dipenuhi dengan ejekan. Keadaan pikiran Zixie terluka, dia berbalik, menatap Zhang Jiu Liu dengan niat membunuh, dan meraung, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Zhang Jiu Liu menjatuhkan kekuatan roh jahat di tangannya, berbalik, dan menatap Zixie dengan jahat, bukankah itu karena kamu? Karena aku. Mata Zixie menjadi lebar. Zixie, aku tahu kamu tidak memandang aku, dan tidak menyukai aku. Dan kamu tidak akan pernah ingin menjadi rekan kultivasi ganda aku, tetapi tahukah kamu? Aku telah menyukai kamu untuk waktu yang sangat lama. Aku mau kamu. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan, aku ingin memiliki kamu. Mata Zhang Jiu Liu berkobar dengan gairah mengamuk, dan dia melanjutkan, aku telah berkomunikasi dengan tiga mata rantai evil yang Maha Kuasa. Dia telah berjanji kepada aku, selama aku memikat kamu semua di sini, maka, dia akan menganugerahkan kamu untuk aku. Dan menjadikanmu milikku. Kamu sedang bermimpi. Zilai meludahkan air liur ke wajahnya, dan memarahinya, Zhang Jiu Liu, aku Zilai buta, telah mempercayaimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi pendampingmu. Hentikan angan-anganmu. Hahaha, dengan teknik mistik Maha Kuasa, ada sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Zhang Jiu Liu tidak peduli dengan kemarahan Zixie, baginya, Zixie akan segera menjadi jinak seperti anak kucing. Namun, Yang Maha Kuasa tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi ketika dia berdiri, dia menatap Zixie dengan rakus, menjulurkan lidahnya, dia menjilat bibirnya. Zhang Jiu Liu, kamu bocah kecil, kamu memiliki mata yang bagus, Zixie ini terlihat bagus, dan benar-benar seseorang yang baik untuk menjadi pendamping kultivasi, hahaha. Tuan Tiga Tautan, kamu memuji aku dengan sangat baik, kata Zhang Jiu Liu, lalu mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia kemudian melihat Yang Maha Kuasa berjalan ke Zixie, matanya penuh nafsu. Sepertinya memberimu sendirian untuk menikmati pendamping kultivasi yang cantik ini, terlihat terlalu murah hati. Mengapa tidak membiarkan tuan ini mencobanya terlebih dahulu, bagaimana dengan itu? Petik 2. Mendengar itu, wajah Zhang Jiu Liu berubah, Tuan. Kamu. Zhang Jiu Liu, kamu bisa mengikuti di belakangku, tuan ini di sini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, mengerti? Trilling Evil Yang Maha Kuasa menjawab dengan tidak sabar, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, awasi mereka. Ya. Beberapa suara terdengar, setelah itu sekelompok besar orang dari alam jahat menerobos masuk dari segala arah, mereka semua bergegas menuju Feng Linlang, Zhang Jiu Liu dan Zixie, dalam sekejap mata, mereka ada di sekitar mereka, dengan ganas. Menahan lengan mereka dan menundukkan mereka. Kamu berbohong kepada aku. Kamu bilang Zixie akan menjadi milikku. Kamu benar-benar menentang kata-kata kamu. Kamu berbohong kepada aku. Zhang Jiu Liu berjuang mati-matian, berteriak dan berteriak, tapi itu sia-sia. Sejak kapan aku menarik kembali kata-kataku? Yang Maha Kuasa tertawa, tunggu sampai aku menikmatinya, bukankah dia akan menjadi milikmu? Dengan itu, sosok gemuk itu mulai berjalan menuju Zixie. Sial. Zixie mengutuk dengan marah, ketika tiba-tiba matanya berkilat, dan dua anak panah melesat ke arah makhluk Yang Maha Kuasa. Namun, meskipun makhluk Yang Maha Kuasa itu gemuk, tetapi dia sangat gesit, kecepatannya menakutkan, kepalanya miring ke samping, dan menghindarinya. Trik kecil seperti itu, bagaimana itu bisa menyentuhku? Yang Maha Kuasa dicemooh dengan ejekan, dia bertepuk tangan, dan jejak yang ditutupi dengan simbol ditempelkan di tubuh Zixie. Ki di tubuhnya segera melemah. Bukankah kamu ingin meracuni dan melumpuhkan spirit essence-ku? Hehe, aku akan memberi kamu rasa obat yang sama, dan membiarkan kamu mencoba efek samping dari membuat spirit essence kamu tercengang. Petik 2. Yang Maha Kuasa membuka mulutnya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia berjalan ke depan, mengulurkan tangannya ingin menanggalkan pakaian Zixie. Tetapi pada saat itu, mulut Zixie tiba-tiba naik sedikit, dia berhenti meronta, membiarkan Yang Maha Kuasa mengulurkan tangannya. Telapak tangan yang gemuk mengulurkan tangan untuk menyentuh Zixie. Ah! Saat itu, tangan makhluk Yang Maha Kuasa itu seperti tersengat listrik saat dia menariknya, dan kemudian tubuhnya langsung jatuh ke tanah, dan mulai bergerak-gerak tak terkendali. Menguasai. Bawahan dari Yang Maha Kuasa di sekitar terkejut, dan segera berkumpul di sekelilingnya. Melihat ini,
Zizie tertawa terbahak-bahak, bagaimana? 3 tautan, kamu terkenakan. Aku memiliki teknik mistik, teknik atau racun apapun yang mengenai aku, menyebabkan spirit essence aku lumpuh, spirit essence kamu juga akan lumpuh, bagaimana rasanya? Hahaha. Mata Zilai dipenuhi dengan kegembiraan, Yang Maha Kuasa menjadi marah, dia didukung, dan dia berteriak, hancurkan tubuhnya untukku, aku ingin memenjarakan jiwa dan raganya, dan menyiksanya selamanya. Ya Tuan. Dengan itu, beberapa bilah diacungkan ke arah Zizie. Zizie memejamkan mata, dia tidak bisa menahan diri, pada saat itu, dia juga tidak punya energi untuk melawan. Kalau begitu saja, hati Zizie menangis. Feng Linlang juga menutup matanya. Pada saat ini, siapa yang masih akan datang dan menyelamatkan mereka? So. Suara udara terkoyak. Tepat pada saat hidup dan mati ini, 2 lampu pedang terbang turun dari langit, jatuh seperti pilar cahaya lurus menuju makhluk yang maha kuasa. Kekuatan pedang berkedip. Melihat itu, wajah orang-orang dari alam jahat berubah. Mereka dengan cemas menarik kembali senjata mereka dari Zizie dan bergegas kembali ke Yang Maha Kuasa untuk mendukungnya. Dan. 2 suara keras dan jelas keluar, cahaya pedang berayun di udara, dan langsung mendarat ke tanah. Semua orang menoleh, untuk melihat itu adalah pedang hijau dan putih. Kedua pedang itu ditusukkan ke tanah, memancarkan cahaya terang. Siapa ini? Maha Kuasa yang ketakutan memanggil anak buahnya, orang-orang dari alam jahat di sampingnya memberinya pelet pemulihan di mana dia dengan cemas menelan, menghasut ki di dalam tubuhnya, menyingkirkan obat yang melahap esensi roh di dalam dirinya. Tapi itu belum berakhir, di detik berikutnya, langit dipenuhi dengan niat pedang yang menyembur ke bawah, diikuti oleh hujan deras, menghantam setiap orang jahat, terutama makhluk yang maha kuasa, dan di detik berikutnya, itu seperti gunung besar yang menabrak bahunya dengan keras, tekanannya menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Kekuatan pedang begitu kuat. Pedang apa itu? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Siapa kamu, Saga? Keluarlah jika kamu berani. Yang Maha Kuasa mengatupkan giginya dan berteriak. Tapi, tidak ada yang keluar, tetapi niat pedang menjadi lebih kuat, bahkan lebih mencengangkan. So. Setelah itu, sejumlah besar pedang berteriak dari langit, dengan ganas melonjak ke arah orang-orang dari alam jahat. Semua orang menatap ke atas, pemandangan di depan mereka menyuntikkan rasa takut ke dalam hati mereka. Di dalam kegelapan, ratusan pedang terbang turun dari langit, tanpa ada yang menghentikan kekuatan mereka, atau menghalangi jalan mereka. 235 Raja yang berdaulat V, Subscribe Penatua. Blokir mereka. Yang Maha Kuasa berteriak. Orang-orang Realm Evil di sekitarnya semua mengambil harta karun, menghalangi 100 pedang yang masuk, tetapi, semua pedang ini seperti hujan es yang menabrak atap, bang, terus-menerus, kekuatan yang padat dan kuat, kekuatan penghancur yang menakutkan, akhirnya pecah. Lubang, menghancurkan harta, menebas ke arah mereka. Kekuatan yang begitu kuat. Yang Maha Kuasa menjadi pucat karena ketakutan. Bila pedang mulai melepaskan ki jahat, di dalam ki jahat sebenarnya ada jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menarik keluar. Jiwa jahat menggunakan mulut dan cakar mereka untuk menangkap orang-orang dari alam jahat, dan mencabik-cabik mereka. Beberapa orang dari alam jahat yang lebih lemah tidak mampu menanggung kekuatan seperti itu, dan tubuh mereka langsung dicabik-cabik oleh jiwa jahat, dan darah jahat mereka tersebar di semua tempat. Adegan itu sangat menyeramkan. Setelah itu, seorang pria berjubah, dengan evil ki di sekujur tubuhnya terbang sambil menginjak pedang hitam pekatnya. Semua pedang terbang berputar di sekelilingnya, membuatnya terlihat sangat kuat. Dia terbang, pedang yang berputar di sekelilingnya berputar dengan panik, terbang lurus ke arah 2 ahli Spirit Soul Realm. Hentikan dia, beri aku waktu untuk pulih. Ketika aku pulih, aku secara pribadi akan membunuhnya. Yang Maha Kuasa meraung. Tunggu sampai kamu pulih. Suyun mendengus, mengayunkan Death Sword ke depan. Evil Slash dengan undian. Bang! Pedang kibulan sabit terbang keluar, seolah-olah itu bisa membelah Pegas menjadi 2. Bakat tidak penting. Orang jahat Spirit Soul Realm tidak takut. Sambil memegang tombak jahatnya, dia mengayunkannya, melepaskan layar perisai besar, berpikir untuk memblokir serangan itu. Tapi, ketika pedang ki menjangkau, tiba-tiba tersebar, berubah menjadi cakar jahat hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, meraih ke layar perisai. Gelombang retak. Layar perisai terbelah menjadi 5 bagian, orang dari alam jahat tidak dapat mengelak, dan dadanya terbelah oleh cakar jahat. Ah, itu adalah teknik pedang jahat. Salah satu orang dari alam jahat yang lebih tajam mengenali pedang aneh itu, dan segera berteriak ke arah Suyun, kamu dari Sekte Pedang Jahat. Aku dari Sekte Pedang Tanpa Batas. Suyun mendengus, mengayunkan pedangnya, 100 pedang semuanya terlempar ke arah orang dari alam jahat. Seketika, badai pedang memancar ke arahnya, 100 pedang mengelilinginya dan menyerang dengan ganas, satu demi satu, ujung pedang memotong tubuhnya. Ki jahat pada bilah pedang memenuhi langit dengan jiwa jahat, semua dengan panik menggesek pria Realm jahat.
Dia sepertinya bisa melawan, tetapi setelah menahan sekitar 10 napas waktu, dia tidak bisa lagi bertahan dan semua pedang menusuk tubuhnya. Evil Ki mengalir di dalam dirinya, Ki-nya sendiri runtuh. Pada saat berikutnya dia telah kehilangan semua perlawanan. Cici-cici. Bilah dan cakar jahat mulai memotong potongan daging dari tubuhnya, seperti binatang buas yang kelaparan sedang berpesta. Dalam beberapa saat, tulang hitam terbang keluar. Seluruh tubuhnya dipotong seluruhnya. Yang Maha Kuasa benar-benar ketakutan sekarang, seolah-olah jiwanya ingin lepas dari tubuhnya. Teknik mistik apa itu? Bagaimana itu begitu menakutkan? Petik 2. Yang Maha Kuasa berteriak, menghabiskan seluruh kekuatannya. Su Yun tidak menjawabnya, mengambil Death Sword dan menyerang Spirit Soul Cultivator lainnya. Orang Evil Realm agak pintar, dia tahu dia tidak mampu melawan kekuatan Su Yun. Melihat Ki dilepaskan dari tubuh Su Yun, dan menambahkan fakta bahwa dia membunuh penggarap jiwa roh lainnya dengan serangan seperti tornado, dia menilai bahwa Su Yun pasti memiliki kekuatan yang mirip dengan makhluk yang Maha Kuasa, dan tahu bahwa dia tidak bisa bertarung. Dia mengatupkan giginya, berbalik, dan lari dengan sangat cepat. Tetapi ketika dia naik ke udara, sejumlah besar pedang yang terbang sangat cepat mengejarnya, menjebaknya seperti pangsit, dan setelah itu ratapan demi ratapan meletus. Saat berikutnya, satu set tulang jatuh dari langit. Su Yun dengan lembut melambaikan Death Sword, dan 100 pedang membentuk gelombang angin pedang lainnya. Mereka kembali, memasuki sarung pedang di belakangnya dan menghilang. Su Yun hanya pada tahap kedua dari alam jiwa roh, tetapi setelah mengaktifkan kristal surgawi, kekuatannya meningkat secara dramatis sampai-sampai ia tak tertandingi, sehingga membunuh orang-orang alam jahat semudah membunuh babi dan anjing. Zixie, Zhang Jiuliu dan Feng Linlang menyaksikan dengan kaget. Bukankah dia hanya pada tahap kedua dari alam jiwa roh? Kenapa? Kenapa dia begitu kuat? Zixie bergumam, matanya melihat dengan kaget. Su Yun membawa pedang jahat, dan berjalan menuju makhluk yang maha kuasa. Ujung pedang diarahkan ke bawah, lapisan Evil Ki beresonansi, suara samar pedang hitam yang meratap bisa terdengar. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Yang Maha Kuasa dengan cemas berdiri, mundur dengan cepat, berteriak ketakutan saat dia melihat Su Yun. Kelumpuhan semua esensi roh di tubuhnya belum dihilangkan, kultivasinya sangat lemah, dan tidak cukup kuat untuk bertarung. Jangan repot-repot mencoba mencari tahu siapa aku. Su Yun mengayunkan Death Sword, pedang hitam pekat itu terbang ke langit, lalu berputar satu putaran, sesaat pedang itu muncul di depan makhluk yang maha kuasa. Melihat itu, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan langkahnya. Serahkan Glaze Heart, dan mungkin aku tidak akan membunuhmu. Su Yun berkata sambil berjalan ke makhluk yang maha kuasa. Hati berkaca, menyebabkan wajah makhluk maha kuasa berubah, karena ini, kamu datang untuk menemukan aku. Apakah kamu punya hal lain yang bisa membuatku tertarik? Kamu, kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Yang Maha Kuasa ditanya dengan panik. Aku sudah tahu itu jebakan, jadi mengapa aku harus pergi bersama mereka? Aku pandai dalam serangan diam-diam, tetapi tidak pandai bertahan melawannya. Selain itu, kemampuan aktingmu terlalu sampah, mata air yang begitu besar, tetapi hanya membawa sedikit orang untuk dijaga, bagaimana tidak aneh. Dan, setelah diracun, kamu bahkan tidak perlu berteriak minta tolong, dan hanya berbaring di sana untuk mengerang. Bisakah racunnya melumpuhkan tenggorokanmu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Jiuliu dan kamu memiliki kesalahan yang sesuai, Zixie dan Wang Ziwu memiliki hati yang pendendam, dan tidak dapat melihat dengan jelas, jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Feng Linlang merasakan beberapa petunjuk, jika aku adalah dia, aku pasti tidak akan masuk ke dalam perangkapmu. Feng Linlang adalah orang yang tenang, dan telah memendam kecurigaan pada Zhang Jiuliu, hanya saja dendam di hatinya tidak lemah, dia tahu itu jebakan, tetapi dia ingin mencobanya. Su Yun di sisi lain, berbeda. Dia hanya datang untuk mengambil barang, dan bukan untuk membalas dendam, sehingga hatinya tidak cemas atau panik. Aku juga tidak tahu banyak tentang ini. Zhang Jiuliu tiba-tiba datang menemuiku dan memberitahuku tentang masalah ini. Aku tidak punya waktu untuk mempersiapkan, dan hanya memiliki beberapa penggarap jiwa roh dari tahap ke-6 dan ke-7, apalagi yang bisa aku persiapkan. Aku tidak menyangka dan salah perhitungan, bahwa kamu juga begitu kuat. Ini salah perhitungan aku sendiri. Petik 2. Yang Maha Kuasa dihembuskan, pupil matanya berbalik, dan kemudian dengan keras berbicara kepada Su Yun, aku bisa memberimu Glaze Heart, tetapi bisakah kamu berjanji untuk tidak membunuhku? Tentu saja. Kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Kata-kata aku, limitless, sangat berat. Su Yun mengangkat kepalanya, mulutnya memperlihatkan tawa jahat yang menyeramkan. Yang Maha Kuasa tidak punya pilihan lain, dia diam-diam mengatupkan giginya dan menundukkan kepalanya, menutup matanya dan menggumamkan beberapa nyanyian. Lalu tiba-tiba, dadanya yang gemuk tiba-tiba mengeluarkan aura cahaya terang, setelah itu, sebuah berlian terang seperti batu keluar dari tubuhnya. Dia meraih ke atas batu, menatap Su Yun, dan mengulurkan tangannya. Su Yun berjalan beberapa langkah, meraih batu itu dan melihatnya dengan cermat, lalu dengan puas dia menganggukkan kepalanya. Itu benar-benar hati yang berkaca.
Aku telah memberimu Glaze Heart, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Yang Maha Kuasa ditanya dengan suara gemetar, tetapi tangannya diam-diam menyimpan energi, cincin penyimpanan di jarinya perlahan aktif. Tentu saja. Suyun tertawa, tujuan aku hanya untuk mendapatkan hati yang berkaca, aku tidak peduli dengan orang lain. Sekarang setelah aku mendapatkannya, aku harus pergi. Selamat tinggal. Selesai, dia berbalik dan mulai pergi. Niat membunuh dan amarah yang besar melintas melewati mata makhluk yang Maha Kuasa. Tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti itu sejak dia berkuasa. Tapi, tepat saat Suyun membalikkan tubuhnya, dia dengan ganas berbalik, dan dalam waktu yang singkat, kurang dari satu tarikan napas, dia melepaskan telapak tangan ganas yang mengenai dada makhluk yang Maha Kuasa itu. Bang! Maha Kuasa yang masih menyimpan energi tidak menyangka Suyun akan tiba-tiba bergerak, dia dipukul dan terbang keluar, tetapi bahkan sebelum dia mendarat, pedang hitam menembus punggungnya, menembus dadanya. Tubuh makhluk yang Maha Kuasa bergetar, matanya menjadi besar saat dia menatap Suyun dengan putus asa. Suyun mengangkat kepalanya, senyum iblis di mulutnya menjadi lebih kaya. Sosoknya bergerak, berubah menjadi kabut dan menyerang makhluk yang Maha Kuasa. Pada saat itu, 100 pedang plus sekali lagi terbang keluar dari sarungnya, bergabung dengan kabut, menjadi seperti naga jahat yang menggelegar, menyerang 3 mata rantai makhluk yang Maha Kuasa. Hong! Raungan pedang mengamuk, langsung melahap makhluk Maha Kuasa di dalam naga jahat yang terdiri dari Evil Ki dan pedang. Ketika naga itu menghilang, tubuh makhluk Maha Kuasa itu berserakan dan hancur, penuh lubang, jantungnya, ki, dan meridian semuanya berebut. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, dan berserakan berkeping-keping. Makhluk yang Maha Kuasa telah mati begitu saja. Tidak ada yang mengira bahwa Suyun benar-benar akan menarik kembali kata-katanya. Suyun dan pedang jahat di tangannya berhenti, ki jahat di seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang, auranya keluar. Kejam, kejam, berbahaya, licik. Itu adalah penilaian terakhir Zizie dan yang lainnya terhadap Suyun. Jadi pria yang tidak banyak bicara ini dan yang selalu berada di belakang, adalah orang seperti ini. Zizie terus berkeringat dingin. Kaki Zhang Jiuliu lemah, dia tidak tahu apakah harus lari atau bertahan. Feng Linlang baru saja berbaring di tanah, terengah-engah, tapi tatapannya secara alami tertuju pada Suyun. Pada saat itu, napas mereka bertiga terasa sesak, mereka tidak tahu apakah Suyun akan mengambil tindakan terhadap mereka, karena di alam jahat, bergerak pada mereka bukanlah hal yang luar biasa, para pembudidaya yang kuat memiliki berkuasa atas kehidupan para pembudidaya yang lebih lemah. Suyun kemudian berjalan ke tubuh orak-arik makhluk Maha Kuasa, mengambil cincin penyimpanan di lantai lalu berbalik dan berjalan menuju Zizie dan dua lainnya. Matanya terbuka lebar, menatap Suyun dengan heran. Apakah kamu ingin membunuhku? Dia bertanya dengan suara lembut. Tidak. Suyun tertawa, tanpamu, aku tidak akan bisa membunuh Yang Maha Kuasa dengan mudah, dan lebih jauh lagi, aku tidak suka membunuh. Mereka bertiga menghela napas lega. Tapi di detik berikutnya, aura dingin terbang keluar. Sebuah kepala terbang ke langit, darah jahat memuntahkan kemana-mana. Mata Zizie menjadi lebar. Dia kemudian melihat tubuh Zhang Jiuliu terpotong 2 kali, dan dia jatuh ke tanah. Tapi aku tidak suka pengkhianat. Mulut Suyun tersenyum, dia mengambil Death Sword, menyarungkannya, lalu berbalik dan pergi. Begitu berubah-ubah, apakah dia benar-benar orang dari alam jahat? Dia tidak. 236 Raja yang berdaulat V. Setelah mendapatkan Glaze Heart, hanya ada 3 harta yang tersisa untuk ditemukan. Suyun sedang berpikir keras sambil berdiri di atas Death Sword dan terbang di langit. Dengan kecepatannya saat ini, jika dia mempertahankan kecepatannya, kemungkinan besar dia bisa kembali ke benua bela diri dalam 1 atau 2 tahun. Tapi, semua item itu spesial, dan untuk mendapatkannya, dia harus berinteraksi dengan makhluk yang Maha Kuasa, dan tanpa Heavenly Crystal, akan sulit untuk melawan mereka. Tapi, setelah menggunakan kristal surgawi, bahkan jika dia menggunakan ki-nya sendiri untuk membantunya pulih lebih cepat, itu masih membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Ini berarti bahwa item berikutnya yang perlu dia dapatkan, kemungkinan besar akan diperoleh tanpa bantuan Heavenly Crystal. Suyun menghela nafas, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Trilling Evil yang Maha Kuasa dari saku di pinggangnya, menghasut sedikit pure Divine Spirit Ki, dia melepas segel lemah di dalamnya dan kemudian membukanya untuk mencari. Segelnya pecah, isi cincin penyimpanannya terbuka, pada saat yang sama memperlihatkan lapisan bau yang tidak enak. Suyun mengerutkan kening, dan melirik ke dalam. Hanya satu pandangan yang membuatnya tercengang. Di dalam, ada sejumlah besar anggota badan dan organ baik dari manusia atau binatang. Mereka sudah membusuk, dan mengeluarkan bau busuk. Selain itu, ada banyak harta dan peralatan yang rusak. Semua ini baru saja dihancurkan, tanpa pertanyaan, makhluk yang Maha Kuasa pasti telah menyegelnya, dan ketika dia mati, harta itu juga akan dihancurkan. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin pembunuhnya mendapatkan hartanya. Pria yang begitu picik.
Suyun berkata tanpa rasa malu, dan kemudian pergi melalui cincin penyimpanan sekali lagi, ketika tiba-tiba, manik-manik putih berkilau dan tembus pandang memasuki penglihatannya. Dari semua daging yang membusuk, manik-manik itu tampak sangat mempesona. Apakah itu bahan? Suyun mengambil manik-manik itu, dan kemudian memancing peralatan dan hal-hal yang tidak bisa digunakan tetapi bisa ditukar ke dalam cincin penyimpanannya sendiri, lalu dia mengalihkan fokusnya kembali ke manik-manik itu. Manik-manik itu memiliki roh ki mendalam jahat yang samar dan samar mengalir darinya. Setelah menyadarinya, dia dengan cemas menggunakan ki-nya sendiri untuk mengikuti Evil Profound Spirit Ki yang tipis ke dalam manik-manik untuk diselidiki. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa di dalamnya, ada susunan seukuran butir yang dipaksakan satu sama lain. Mereka menutupi bagian dalam manik-manik, saling mengunci seperti 5 cincin, masing-masing segel saling mendukung, tetapi tidak mempengaruhi efek satu sama lain, pada saat yang sama memberikan segel kekuatan baru. Arai segel yang ajaib. Suyun berseru kagum pada orang yang berhasil mengukir dan membuat susunan segel yang rumit. Dia memiliki pengetahuan tentang arai, tetapi saat ini, dari semua master arai yang dia ketahui, tidak satu pun dari mereka yang mampu membuat arai yang begitu ajaib. Dia tidak tahu untuk apa arai itu. Suyun menawarkan sedikit Profound Spirit Ki-nya dan memukul segel arai, mengaktifkannya. Roh mendalam Ki meresap ke dalam susunan, segera mengaktifkannya, menyebabkan seluruh manik menyala. Pada saat yang sama, manik-manik itu melepaskan kekuatan misterius, dan itu melintas ke tubuh Suyun seperti kilat. Suara aneh terdengar. Apa yang sedang terjadi? Suyun melihat sekeliling, tapi, tidak ada apa-apa di sekitarnya. Dia melihat manik itu lagi, sepertinya tidak terluka. Suyun terkejut, apakah manik-manik itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang? Dengan tidak satu penggunaan praktis. Atau mungkin, itu rusak. Tidak dapat melepaskan apapun. Suyun ragu-ragu, dan hendak menyimpan manik-manik itu, ketika dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa manik-manik itu melayang di udara? Tidak benar. Itu tidak mengambang, itu tangannya yang menghilang. Suyun segera melihat tubuhnya sendiri, tetapi menyadari bahwa seluruh keberadaannya telah hilang, seolah-olah dia telah menjadi transparan. Tidak terlihat. Kata itu muncul di benaknya. Pada saat yang sama, bahkan manik itu menjadi sangat murni, dan pada saat berikutnya menghilang. Selain pedang kematian di bawahnya, siapapun di sampingnya tidak akan bisa melihat Suyun sama sekali. Suyun dapat dengan jelas merasakan bahwa manik-manik itu masih ada di tangannya, dia segera menghentikan Profound Spirit Ki yang digunakan untuk mengaktifkan manik-manik itu, dan kemudian dia dan manik-manik itu muncul lagi. Aku mengerti sekarang, jadi itu adalah harta karun yang mengaktifkan tembus pandang. Suyun sangat gembira, dia mencubit manik-manik itu dan melihatnya lebih hati-hati. Jika memang seperti itu, mengapa perlu mengatur formasi arai yang begitu rumit? Kecuali ada level yang lebih tinggi dari teknik tembus pandang. Dia juga tidak tahu dari ranah kultivator mana dia bisa bersembunyi. Seharusnya tidak terlalu rendahkan. Suyun menyimpan manik itu kembali ke cincin penyimpanannya sendiri, dan terbang langsung ke kota Raja Jahat. Kota Raja Jahat. Dunia jahat yang paling berkembang dan juga kota terbesarnya. Itu juga tempat di mana informasi paling berkembang, dan paling cepat mengetahui semua kejadian di alam jahat. Tentu saja, orang-orang dari alam jahat yang berkumpul di sana datang dari semua tempat, dan juga mengapa itu adalah tempat yang paling kacau. Rintik. Death Sword mendarat di tanah, Suyun melompat dari bilah pedang dan menyarungkan Death Sword kembali ke sarungnya. Dengan Sword Sheath yang tergantung di pinggangnya, Death Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di punggungnya, dia berjalan ke kota. Makhluk maha kuasa Evil King City dikatakan telah meninggalkan kota itu 1000 tahun yang lalu. Dia telah meninggalkan tempat itu, tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun, orang-orang yang tinggal di belakang terus menyembahnya, dan tidak ada yang berani berperilaku kejam di kota. Setelah waktu yang lama, tempat itu telah menjadi tempat di mana tiran mewakili kekuasaan, satu-satunya hal yang melindungi kota adalah seperangkat aturan aneh, meskipun pembantaian terjadi setiap hari dan seluruh tempat berbau darah, itu masih menarik banyak orang dari alam jahat. Ada 2 gerbang di kota Raja Jahat. Yang di depan adalah gerbang gading. Itu sangat besar dan sebesar mulut iblis yang melahap. Di sisinya ada dinding Evil Key dicat hitam dan di dinding ada kelompok penjaga patroli. 2 baris tentara jahat berdiri di dekat gerbang gading. Siapapun yang ingin memasuki kota Raja Jahat harus membayar upeti yang sebenarnya hanya suap. Untungnya, tidak perlu banyak upeti. Beberapa bahan atau harta akan cukup. Tapi harta tidak boleh lebih rendah dari peringkat ungu. Suyun memiliki simpanan barangnya sendiri. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa lagi saat dia berada di alam jahat. Itu tidak menjadi masalah baginya. Di kota Raja Jahat, Suyun berlari menuju sebuah pub di sisi selatan kota. Meskipun alam jahat berbeda dari benua bela diri langit tetapi orang-orang jahat dan manusia memiliki praktik yang sama. Jika mereka ingin mendapatkan informasi, mereka akan pergi ke pub. Jika mereka ingin bertemu untuk berdiskusi, mereka juga akan pergi ke pub.
Alasan mengapa Suyun mengetahui bahwa tiga tautan mahakuasa memiliki hati berkaca adalah karena ada beberapa intel dari pub selatan di Evil King City. Ada beberapa orang jahat yang masuk dan keluar pub. Itu kacau. Di aula tengah pub, ada 5 meja penuh. Rasa anggur jahat memenuhi udara, membuat Suyun tidak nyaman. Dia meringis saat dia masuk. Berjalan ke sudut dan di depan meja, ada orang jahat yang tampak tua duduk. Orang jahat tua itu mengenakan topi. Kulitnya hitam pekat. Dia tidak memiliki banyak evil ki. Matanya tenggelam seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Tapi dia memiliki ki yang tidak biasa namun kuat. Dia sebenarnya adalah penggarap jiwa roh tahap kedua. Orang jahat tua itu bernama Busie. Dia terkenal karena mengumpulkan intel di sisi selatan kota Raja Jahat. Rumor mengatakan bahwa ketika dia mencari harta karun dan berkultivasi di luar, dia hampir terbunuh. Dia berhasil melarikan diri, tetapi keberaniannya menyusut menjadi bola-bola kecil. Dia tidak pernah berani keluar lagi sendirian. Jadi, dia mengumpulkan intel dari orang jahat lainnya dengan imbalan harta untuk kultivasinya. Kemudian, dia akan bersembunyi di dalam kota untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah penggarap jiwa roh tahap kedua, keterampilan bertarungnya tidak memenuhi standar. Jika dia bertarung, dia mungkin hanya akan sekuat penggarap jiwa roh tahap pertama. Setiap hari, dia akan duduk di tempat yang sama sekitar tengah hari. 2 jam kemudian, dia kemudian akan mengolah atau mengumpulkan lebih banyak intel. Jadi, waktu hampir habis untuk Suyun. Aku ingin tahu lokasi Mystical Void Iron. Suyun mempersembahkan 2 harta yang dia dapatkan dari 3 tautan mahakuasa dan meletakkannya di atas meja. Makhluk mahakuasa 3 tautan adalah seseorang yang akan memasuki alam bintang roh. Secara alami, itemnya sangat kuat. Setelah diletakkan di atas meja, lelaki tua itu segera bersinar di matanya. Besi Void Mystic bukan. Kamu beruntung. Busie menyimpan 2 harta itu ke dalam cincin penyimpanannya, menuangkan secangkir anggur. Beruntung. Apa maksudmu? Apa yang aku maksud? Artinya sederhana, nak, kamu menginginkan Mystical Void Iron, dan saat ini, ada 1 di Evil King City. Ada 1. Ekspresi Suyun menegang, dan bertanya, di mana? Di tangan Wu Xie. Wu Xie. Ya, Wu Xie, kenapa? Nak, jangan bilang kamu tidak tahu. Di dalam kota Raja Jahat, ada seorang raja terkenal bernama Wu Xie, dia berani dan ganas, berkelahi dan membunuh di mana-mana, mencuri dan merebut harta orang lain, bahkan memaksa wanita jahat, berkultivasi ganda dengan mereka. Dia benar-benar bisa melakukan kejahatan apapun yang bisa dibayangkan. Wu Xie adalah tiran kota Raja Jahat, dan telah berada di sini selama bertahun-tahun. Banyak orang telah menantangnya, tetapi tidak dapat menyeretnya turun dari posisinya. Orang jahat yang begitu kuat yang berhasil dalam setiap usaha, dia juga dipuji sebagai raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat. Jantung Suyun hampir melompat keluar, otaknya secara tidak sadar memikirkan pedang raja berdaulat dari istana rahasia sekte pedang jahat. Apakah itu berarti bahwa penguasa pedang juga dipuji sebagai makhluk kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun? Raja yang berdaulat menikmati pangkat dan perlakuan yang sangat tinggi di kota Raja Jahat. Wu Xie dikenal sebagai tiran, juga karena dia mengalahkan raja yang berdaulat sebelumnya, memegang kekuasaan, dan telah berada di kota selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak harta yang dia miliki? Baru-baru ini ada desas-desus bahwa dia telah merampas harta seseorang, dan di dalam harta itu, ada besi Void Mystic. Nak, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus mencarinya. Dia ingin menukar Mystical Void Iron dengan sesuatu. Tidak, dia berencana untuk menggunakannya, ada desas-desus bahwa dia berencana untuk membangun seorang prajurit ilahi, dan untuk itu, dia telah menangkap 10 orang dari alam jahat, bersiap untuk menyelesaikan roh senjatanya sendiri. Apakah dia sudah melakukannya? Ekspresi Suyun membeku. Ya. Busie mencondongkan kepalanya ke depan dan berkata dengan lembut, jadi jika kamu ingin bergerak, cepatlah. Apa tahap kultivasinya? Tahap ke-9 dari alam jiwa roh. Itu tidak dianggap tinggi di kota kan? Itu tidak tinggi, tetapi bahkan jika demikian, itu tidak dapat dibandingkan dengan anak buahnya, jumlah orang dari alam jahat yang mengikuti raja yang berdaulat Wu Xie seperti laut. Bahkan jika kamu bisa melawannya, bisakah kamu melawan para ahli di sisinya? Suyun menjadi tenang. Apakah kamu tahu kapan dia akan bersiap untuk memurnikan prajurit jahat itu? Dikatakan bahwa dalam waktu 10 hari, dia akan memulai pengorbanan. Akan ada banyak orang dari alam jahat datang untuk menonton. Aku mengerti. Suyun mengangguk, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Saat itu, 3 sosok memasuki pub. Mereka bertiga mengenakan pakaian master pedang hitam, berbau evil ki. Di tangan mereka membawa pedang jahat. Ketika mereka masuk, mereka melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan meja dan duduk. Orang-orang sekte pedang jahat. Suyun mengerutkan kening, tatapannya menatap piring di pinggang mereka. 237 Raja Berdaulat 7 Subscribe Penatua. Apakah mereka pasukan yang dikirim untuk menangkapnya? Suyun diam-diam menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk menyelidiki, tetapi menyadari bahwa mereka adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap kedua, dan menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak mau menjadi musuh dengan sekte pedang jahat.
Suyun adalah orang yang ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya, tetapi dia juga memiliki rahmat, dan akan selalu ingat, dia mengingat dukungan dan dorongan Tu Baili, dan mengingat Hun San telah membantunya memasuki Sekte Pedang Jahat, dan mengingat toleransi dan keramahan yang dimiliki Sekte Pedang Jahat untuknya. Alasan mereka mengejar dan membunuhnya, sepenuhnya karena dia mencuri teknik pedang jahat mereka sejak awal. Suyun menggelengkan kepalanya, tanpa berpikir lebih jauh, dia berbalik untuk pergi. Tetapi tepat sebelum dia meninggalkan pub, pintu tiba-tiba menyembur dengan banyak orang dari alam jahat. Mereka semua berpakaian aneh dan beraneka ragam, semuanya memiliki ki yang padat dengan ekspresi menyeramkan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat memasuki pub, semua orang Evil Realm di dalam pub berdiri, menggigil dan gemetar saat mereka berdiri di satu sisi, tidak berani duduk. Luar biasa, ini luar biasa. Mereka pada dasarnya baru saja masuk melalui pintu dan semua orang jahat tidak berani bergerak. Ah, apa yang mereka lakukan di sini? Bung Tua Busie tampaknya waspada terhadap orang-orang ini. Dengan tergesa-gesa, dia meletakkan mangkuk anggur kembali di atas meja dan berdiri di samping. Dia sangat berhati-hati. Suyun merasakan ada yang tidak beres tapi dia tidak segera pergi. Dia berjalan ke sisi Busie dan berbisik, "Busie, siapa orang-orang ini? Siapa lagi mereka? Mereka adalah bawahan dari Sovereign King yang kamu cari." Busie berkata dengan lembut. "Bawahan raja yang berdaulat. Apa yang mereka lakukan di sini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ini bukan waktunya untuk menerima upeti. Mereka kemungkinan besar ada di sini dalam misi. Jangan melakukan gerakan bodoh. Orang-orang ini semuanya adalah penggarap jiwa roh tahap ketiga. Yang tertinggi adalah Spirit Soul Cultivator tahap ke-6. Jika kamu mengabaikan kehadiran mereka, mereka akan marah dan akan langsung membunuh kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setuju dengan mereka, apapun yang mereka ingin kita lakukan, kita akan melakukannya. Apapun yang mereka tidak ingin kita lakukan, kita tidak akan bergerak. Berdiri di sini dengan patuh adalah yang terbaik, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota. Apakah kekuatan Sovereign King sebesar itu? Su Yun terkejut. Hebat, sangat hebat, sehingga orang jahat biasa tidak akan pernah bisa memahaminya. Bu Xie gemetar saat dia berbicara. Kemudian, ketika orang-orang jahat ini masuk ke pub, mereka menutup pintu utama. Dua orang jahat berjalan dan berteriak kepada orang-orang di pub, semua orang datang. Cepat. Tidak ada orang jahat yang memberontak. Perlahan, mereka membentuk barisan. 3 murid Sekte Pedang Jahat saling memandang dan berjalan. Tentu saja, Su Yun tidak terkecuali. Namun, tidak peduli seberapa kuat raja yang berdaulat, ini pada akhirnya adalah kota raja jahat. Ada seperangkat aturan dan peraturan yang jahat. Kelompok orang ini tidak akan melakukan pembantaian kan. Aku percaya selama kita bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak akan main-main. Jika tidak, bukankah kota raja jahat akan berada dalam kekacauan? Semua orang segera berdiri. Mustahil bagi pub untuk memastikan keamanan pelanggan mereka. Bagaimanapun, ini adalah alam jahat. Tuan selalu memiliki haknya. Tetapi dua orang jahat itu berada di sekitar orang-orang ini untuk sementara waktu sebelum mengangguk satu sama lain. Orang jahat itu kemudian mengeluarkan lensa bundar hitam dari cincin penyimpanannya. Dengan lensa melingkar di tangannya, dia meneriakkan. Sangat cepat, sepasang mata iblis muncul di dalam lensa melingkar. Yang memuntahkan darinya adalah seberkas cahaya hitam. Orang jahat bersinar ke arah orang jahat lainnya. Kemudian, serangkaian kata terbentuk. Ini tidak akan berhasil. Orang jahat itu menggelengkan kepalanya lalu menyorotkannya ke orang lain. Ini juga tidak. Kemudian, dia berubah menjadi orang lain. Ini lebih buruk dari keduanya. Tidak. Menyaksikan perilaku aneh mereka, semua orang terkejut. Untuk apa ini? Su Yun bergumam. Harta apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bu Xie penasaran dan ragu. Dengan cepat, lensa melingkar tiba di 3 murid Sekte Pedang Jahat. Tidak, orang jahat itu masih menggelengkan kepalanya. Murid pertama dihilangkan. Selanjutnya, adalah murid kedua. Alam jahat yang memegang lensa bundar melihat dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia menghela nafas, dan tatapannya beralih ke tubuh murid perempuan ketiga. Murid perempuan itu tampak agak polos, menatap tak terlukiskan pada orang-orang jahat, wajahnya halus, kulitnya sedikit keabu-abuan, dia dianggap tampan oleh orang-orang alam jahat. Kelompok orang jahat sudah lama memperhatikannya, tetapi agar tidak menghalangi pekerjaan resmi, mereka tidak melakukan apa-apa. Lensa melingkar yang aneh kemudian memantulkan tubuhnya, melepaskan set demi set karakter emas kecil. Orang jahat yang memegang lensa bundar itu terkejut untuk beberapa saat, tetapi kemudian ekspresinya segera menjadi bahagia. Bagus, bagus. Yang ini, ada satu di sini. Bagus. Hahaha. Apa, kami akhirnya mendapatkan yang memenuhi standar. Apakah itu dia? Hehe sayang sekali, penampilan seperti itu sulit didapat. Petik 2. Kelompok bawahan raja yang berdaulat bergegas maju semua bertanya satu demi satu. Sekarang kita hanya kekurangan satu. Orang jahat lensa melingkar mengabaikan teman-temannya dan terus bekerja, merenungkan orang-orang di belakang. Tidak. 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 Sangat cepat, dia mencapai Su Yun.
Ini yang terakhir, Hais, sepertinya kita harus pergi ke tempat lain. Sial, apa begitu sulit menemukan dua orang jahat yang lebih baik? Orang Evil Realm meludahkan air liur, lalu mengaktifkan lensa melingkarnya, dan memantulkan cahaya jahat pada Suyun. Dalam sekejap, cahaya jahat melepaskan set karakter berwarna pelangi. Karakter melepaskan aura cahaya dan terus mengalir, membentuk pemandangan yang mempesona seolah-olah keajaiban telah terjadi. Suyun menyaksikan adegan itu berlangsung, lalu memandang orang-orang dari alam jahat, hanya untuk melihat bahwa wajah mereka tercengang seperti batu. Divine, 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 Divine level talent. Itu adalah bakat tingkat dewa. Indeks bakat orang ini setidaknya 5 kali lebih tinggi dari biasanya. Orang dari alam jahat itu sadar kembali, bibirnya bergetar, dengan cemas bergumam, lalu dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha, ini dia. Dengan talenta tingkat dewa ini, kita bisa kembali melapor kepada raja yang berdaulat, dan harus diberi hadiah besar. Apa, bakat tingkat ilahi? Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Orang jahat itu menatap tak percaya saat dia bertanya. Tepat sekali. Lensa harta karun perunggu aku tidak pernah salah. Cepat, bawa dia dan wanita itu pergi. Cepat. Orang jahat itu berteriak. Oke, mari kita bawa mereka pergi. Sekelompok orang jahat kemudian berlari ke arah murid perempuan dan Suyun dalam upaya untuk menangkap mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua murid dari Sekte Pedang Jahat berlari dan berteriak. Bajingan, apakah kamu mencari kematian? Persetan. Persetan, apakah kamu tahu siapa kita? Kami dari Sekte Pedang Jahat. Murid itu meraung dengan licik. Sekte Pedang Jahat, orang jahat yang memegang lensa bundar mengejek, aku belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Jahat. Namun aku tahu, bahwa ini adalah kota Raja Jahat. Raja kita baru saja mendapatkan Mystical Void Iron dan memiliki niat untuk mengolah seorang prajurit jahat. Semua bahan sudah disiapkan dengan baik, tetapi sampai sekarang, kami masih kekurangan dua orang jahat yang berbakat untuk menciptakan roh senjata. Dia, dan dia. Kedua bakat mereka berada di luar grafik dan mereka adalah kandidat terbaik untuk digunakan untuk membuat roh senjata. Aku akan menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan kami atau jangan salahkan kami jika kami membunuh kamu. Apa, kamu menggunakan aku untuk membuat roh senjata? Murid perempuan itu terkejut. Bukan kami, raja kami. Jika kamu tidak mau bekerja sama, aku dapat memastikan bahwa kamu tidak akan pernah keluar dari kota Raja Jahat. Orang jahat itu mengejek. Apakah kamu tidak takut menyinggung Sekte Pedang Jahat? Apakah kamu tahu siapa dia di Sekte Pedang Jahat? Jika kamu menyentuhnya, rajamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Murid laki-laki itu mengamuk. Tetapi di detik berikutnya, salah satu orang jahat berlari keluar dari kerumunan dan menuju ke arahnya. Ekspresi murid itu berubah saat dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk bertahan. Kaca. Pedang hitam jahat itu langsung dipatahkan oleh pukulan lawan, tinju baja yang mematahkan pedang itu dengan keras menabrak dadanya, menyebabkan lekukan yang dalam di tubuhnya, dan membuatnya terbang keluar, menabrak orang-orang alam jahat lainnya. Jatuh, dia memuntahkan darah, dan sudah dalam kondisi kritis. Kakak senior. Orang jahat perempuan itu berteriak dengan cemas. Orang-orang jahat lainnya terguncang, dan mereka semua memandang pria yang tiba-tiba melepaskan serangan itu. Bahkan Suyun terguncang. Tahap ke-8 Spirit Soul Realm. Mereka tidak pernah berharap bahwa seorang ahli akan disembunyikan di antara kerumunan. Ketika mereka masuk, pria ini bersembunyi di antara kerumunan, menyembunyikan kultivasinya, jadi tidak ada yang tahu tentang dia. Menakutkan, jika aku adalah orang yang telah menyerang, aku akan terjebak dan dikelilingi, dan jika bertarung sendirian, mungkin aku bisa menandingi Spirit Soul Cultivator tahap 8, tetapi dengan begitu banyak lawan, bersama dengan ahli, aku takut bahwa aku akan memilikinya buruk. Ekspresi Suyun membeku, pikirannya bekerja dengan cepat. Haruskah aku menggunakan mutiara tembus pandang untuk pergi? Untuk menempatkan harapannya pada mutiara pada saat seperti itu tidak realistis, dia bahkan tidak tahu bagaimana tembus pandang bekerja melawan pembudidaya alam yang berbeda. Kamu berani mempermalukan tuanku raja yang berdaulat. Mencari kematian. Bawa mereka pergi. Hentikan obrolan tak berguna ini. Saat itu, suara kejam dan tirani keluar, sekelompok orang dari alam jahat berlari, dan mengeluarkan senjata mereka ke arah wanita itu dan Suyun. Menyaksikan itu, Suyun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu segalanya tidak akan berakhir begitu sederhana. Jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia memikirkan sesuatu tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Sepertinya, aku hanya bisa melakukan ini. Ayo pergi. Orang-orang jahat berteriak. Dalam keadaan seperti itu, Suyun dan wanita jahat itu hanya bisa mendengarkan perintah dengan patuh dan meninggalkan pub. Kakak junior, jangan khawatir. Aku akan memberitahu tuan kami dan memintanya untuk memimpin para ahli Sekte Pedang untuk menyelamatkan kamu. Jangan khawatir, seru murid dari Sekte Pedang Jahat. Orang jahat perempuan itu mengangguk. Masih ada sedikit ketakutan di matanya. Suyun menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Setelah insiden di pub, itu menimbulkan sedikit kegemparan. Tetapi dengan sangat cepat, orang-orang jahat itu berpencar dan berpisah.
Hal semacam ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali. Sekelompok orang jahat menangkap kedua orang ini dan meninggalkan pub sebelum mereka langsung menuju kota selatan. Di sisi selatan kota Raja Jahat, ada altar raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan di tengah altar berdiri satu rumah besar yang dicat hitam. Setiap bata dari mansion itu sehitam kacang hitam dan berbau ki jahat yang tebal. Di dalam mansion, itu penuh dengan orang jahat. Ini adalah tempat pelatihan yang Sovereign King perintahkan untuk dibangun oleh orang lain. Rupanya, dia berhasil mengolah harta karun di dalam mansion ini. Harta itu sangat kuat tetapi tidak ada yang melihat atau menggunakannya. Sepanjang jalan, para pengamat mengarahkan pandangan mereka pada kedua orang ini terus-menerus. Di mata mereka penuh dengan ejekan dan ejekan. Mereka tahu, dua orang jahat ini menjadi kambing hitam dan akan dimusnahkan. Kepada orang-orang yang sekarat, beberapa orang jahat memandang mereka dengan simpati. Apakah kamu orang sekte pedang jahat? Su Yun memiringkan wajahnya dan berkata kepada wanita jahat yang ketakutan dan putus asa itu. Orang jahat perempuan itu terkejut. Dia mendongak ke orang di sampingnya untuk melihat pria ini ditutupi oleh jubahnya sepenuhnya. Dia tidak bisa melihat siapa dia tetapi bersembunyi di bawah evil ki yang tebal, sepertinya ada sepasang mata yang dingin dan tidak berperasaan. Ya, jawabnya ringan seolah-olah dia lemah dan rentan. Siapa namamu? Kenapa kamu menanyakan namaku? Tidak banyak, hanya saja aku memiliki hubungan dengan sekte pedang jahat. Ya ampun, namaku dipanggil Chen Yiyun. Nama baik. Bagaimana denganmu? Namaku tanpa batas. Bibir putihnya bergerak dengan lembut, sudut mulut iblis itu naik sedikit. 238 Raja yang Berdaulat 8 Subscribe Penatua. Segera, keduanya dibawa ke mansion. Rumah itu sangat besar dan sangat megah. Itu ditutupi dengan susunan dan segel jahat. Di sisi utara mansion adalah tempat semua rekan kultivasi ganda raja yang berdaulat tinggal. Rumor mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka diperkosa oleh Sovereign King. Mereka hanyalah alat untuk membantu raja yang berdaulat untuk berkultivasi. Tidak ada yang istimewa dari penampilan mereka dan jelek. Tetapi untuk dapat berkultivasi dengan makhluk yang kuat seperti raja yang berdaulat, mereka telah mendapatkan cukup banyak manfaat. Karena itu, kebanyakan dari mereka akan mengikuti raja yang berdaulat dengan setia. Di sisi timur adalah penyimpanan harta karun Sovereign King. Itu digunakan untuk menyimpan semua harta yang telah dicuri oleh raja yang berdaulat dari kota Raja Jahat. Dan di sisi barat adalah tempat pelatihan tentara. Itu dipenuhi dengan orang jahat yang tak terhitung jumlahnya yang melayani raja yang berdaulat. Mereka berkultivasi di sana dan menikmati manfaat yang diberikan raja yang berdaulat kepada mereka, tetapi ketika saatnya tiba dan mereka harus berjuang untuk raja yang berdaulat, mereka harus melakukannya. Bahkan jika mereka harus mati. Su Yun dan Chen Yiyun dibawa ke penjara bawah tanah oleh orang-orang jahat. Penjara itu berbentuk persegi panjang. Itu suram dan basah dan dilindungi oleh 49 susunan jahat yang dibentuk dalam bujur sangkar 7x7. Itu juga dijaga oleh beberapa orang jahat. Ketika mereka berdua dibawa ke penjara, serangkaian ratapan yang terdengar seperti hantu dan serigala keluar. Su Yun melihat ke atas. Di kedua sisi penjara sempit ini, ada bilik yang diperkuat oleh susunan. Di dalam bilik ada banyak sekali orang jahat. Orang-orang jahat ini merobek tiang bilik dan bergetar tak terkendali. Jeritan melengking keluar dari mulut mereka. Bebaskan aku. Aku tidak ingin menjadi roh senjata. Biarkan aku pergi. Teriakan itu tak henti-hentinya dan terus-menerus. Bau busuk memenuhi atmosfer. Di lantai, ada banyak daging busuk dan darah jahat. Itu seperti neraka yang hidup. Chen Yiyun tampak pucat. Jelas, dia takut dengan adegan ini. Bagaimanapun, sekte pedang jahat dianggap sebagai salah satu tempat teraman dan paling damai di alam jahat. Mengapa Chen Yiyun pernah melihat pemandangan seperti itu? Pindahkan. Orang-orang jahat di belakang Su Yun dan Chen Yiyun dengan tergesa-gesa berteriak dengan kesal. Keduanya tetap diam saat mereka maju ke depan. Tempatkan mereka di bilik di ujung. Masing-masing satu kamar. Keduanya adalah senjata spiritual yang sangat berbakat. Jangan campur mereka dengan orang jahat lainnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Kami tidak bisa membiarkan ruang untuk kesalahan. Memahami. Orang jahat yang bertanggung jawab atas kedua orang ini berteriak. Ini. Kepala penjara berada dalam posisi yang sulit sekarang. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, Tuan, Raja yang berdaulat telah menangkap orang-orang jahat dari semua tempat baru-baru ini. Penjara ini sudah penuh dan hanya tersisa satu bilik. Mungkin tidak cukup untuk menempatkan mereka masing-masing dalam satu bilik. Kalau begitu, kepala penjara berpikir dan melanjutkan, biarkan yang perempuan sendirian di bilik. Lempar saja orang ini ke salah satu bilik ini secara acak. Pria ini tidak terlihat baik dan pasti tidak baik. Jika dia tinggal bersama wanita ini, dia mungkin memperkosanya dan menjadikannya teman kultivasi gandanya. Petik 2. Persetan, apakah aku terlihat sangat rendah? Su Yun ingin memarahi. Tapi dia berada di wilayah mereka dan dia hanya bisa menahannya. Ya Tuan. Kepala penjara terkikik dan melambaikan tangannya. Seketika, Chen Yiyun dibawa ke ujung bilik yang dianggap cukup bersih sementara Su Yun dilempar ke bilik, dijepit bertonton orang jahat. Baiklah, aku akan melaporkan ini ke Sovereign King.
Bahan-bahannya sudah siap semua. Aku percaya kultivasi upacara senjata akan segera dimulai. Petik 2. Setelah itu, dia pergi. Kepala penjara mengintip pria itu saat dia pergi. Kemudian, dia berjalan ke meja dan terus meminum anggur jahatnya. Begitu Su Yun berada di bilik, dia langsung dikelilingi oleh Evil Qi. Sekelompok orang ini tidak melepaskan senjatanya. Mereka tidak takut dia melarikan diri. Tidak ada gunanya ketika dihadapkan dengan teknik yang begitu kuat. Selain itu, bilik ini lebih kuat dari apapun. Bahkan jika mereka memiliki senjata, itu tidak cukup untuk menghancurkannya. Su Yun berjalan ke bilik dan berdiri di pintu, menatap orang-orang jahat di dalam. Bilik ini menampung 10 orang jahat. Masing-masing dari mereka tampak galak dan licik. Tidak ada satu inci pun harapan di mata mereka. Apa yang tersisa di mata mereka adalah pembunuhan dan kekejaman. Dari sudut pandang mereka, mereka akan digunakan sebagai senjata spiritual. Mengapa tidak menikmati lebih banyak sebelum mereka mati saat mereka berlumuran darah segar? Sudah ada puluhan mayat tergeletak di tanah. Mereka mungkin kehilangan nyawa saat tinggal di bilik ini. Sepertinya sekelompok orang jahat ini sedang bersama atau yang lain, hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan pembunuhan apapun. Atau yang lain, kamu akan menderita juga. Kepala penjara berteriak ke bilik yang dimasuki Su Yun sebelum dia kembali minum anggurnya. Su Yun mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum di balik jubahnya. Dia menurunkan Death Sword dan menikamnya di sampingnya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, sujudlah padaku dan aku tidak akan membunuh salah satu dari kalian. Membungkuk padamu. Cek, kamu semut. Aku sudah lama tidak makan. Cepat, biarkan aku merasakan darah segar. Salah satu orang jahat tidak bisa lagi bertahan saat dia menerkam Su Yun. Tetapi di detik berikutnya, ada suara dentang dan seberkas cahaya hitam bersinar. Itu langsung memotong kepala orang jahat itu. Orang jahat itu jatuh dari udara dan ke lantai. Meludahkan seteguk darah sebelum kepalanya berguling. Metodenya kejam dan ganas. Semua orang jahat tercengang. Sial. Ketika kepala penjara memperhatikan, dia marah. Dia berlari dengan tergesa-gesa dan berdiri di depan bilik. Menghasut ki roh jahatnya, dan mengaktifkan salah satu susunan bilik ini. Tiba-tiba, seluruh bilik memancarkan arus aneh. Semua orang jahat meringis seolah-olah mereka sangat kesakitan. Hehe, taruhan kamu menderita sekarang, kan? Kepala penjara tersenyum bangga. Tapi, Su Yun tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri tepat di depannya dalam keadaan utuh. Hah? Kepala penjara terkejut. Seketika, dia tahu pria ini tidak biasa. Tapi dia juga tidak kesal. Melihat Su Yun dengan wajah tenang, dia mengejek, jangan terlalu bangga. Setelah beberapa hari, kamu akan menjadi senjata spiritual. Aku akan membiarkanmu memilikinya kali ini. Oh ya, jika ada yang membunuh lagi, aku akan melapor ke Kapten Hukum Pidana dan menguliti kalian semua hidup-hidup. Aku akan membiarkan kamu mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Jika kamu tidak mendengarkan aku, kamu dapat mencobanya. Setelah itu, dia berbalik dan terus minum. Su Yun memindai sekeliling. Dia tidak peduli. Dia melihat orang-orang jahat yang mengernyit di lantai dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih tidak sujud kepadaku? Keadaan macam apa ini dan kamu masih berbicara tentang membungkuk padamu? Berapa hari kamu masih bisa hidup? Salah satu orang jahat itu berdiri dan berteriak kepada Su Yun. Jika kamu semua bersedia melayani aku sebagai tuan kamu, aku mungkin bisa menyelamatkan kamu. Su Yun menyimpan Death Sword di sword sheath-nya dan tersenyum saat dia berbicara. Selamatkan kami. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Beri aku semua kekuatanmu. Kau akan melahap kami. Salah satu orang jahat bertanya dengan ketakutan. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan melahapmu. Su Yun berkata dengan dingin. Dengan itu, setiap orang jahat menutup mulut mereka. Menghadapi makhluk yang begitu kuat, siapa yang berani memberontak melawan Su Yun? Dengan tergesa-gesa, mereka mengangguk. Su Yun mencatat dan meletakkan kristal surgawi di dadanya. Kemudian, dia mulai memberinya makan dengan kekuatan roh jahat. Ketika dia bertarung dengan makhluk maha kuasa 3 tautan, dia mengaktifkan kristal surgawi dan menghabiskan semua energi di dalamnya. Meskipun dia sedikit pulih dalam perjalanannya ke sini, waktunya terlalu singkat. Itu jelas tidak cukup untuk pulih. Kekuatan kristal surgawi tidak penuh sehingga dia tidak bisa menghasutnya. Su Yun kemudian mulai mengisi kristal surgawi dengan energinya sendiri, memungkinkannya untuk memulihkan hanya. Menambahkan energi ini, dia masih membutuhkan energi untuk mengisi kristal surgawi sepenuhnya. Energimu, bawalah. Su Yun memerintahkan. Orang-orang jahat menelan air liur mereka dan ragu-ragu. Kemudian, mereka mengumpulkan keberanian mereka dan menjangkau ke tempat di mana tangan Su Yun berada. Perlahan, roh jahat Qi mulai mengalir ke tubuhnya. Meskipun orang-orang jahat hanyalah penggarap inti roh, semua Qi roh jahat mereka dipelihara sepenuhnya. Segera, tubuh Su Yun dipenuhi dengan Qi. Itu masih belum cukup. Aku butuh lebih. Melanjutkan. Melanjutkan. Su Yun mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kekuatan dari orang-orang jahat saat dia berteriak pelan. Orang-orang jahat berkeringat dingin saat tubuh mereka menjadi lemah. Mereka lemah sekarang tetapi mereka harus mendengarkannya. Tidak ada yang berani memperlambat sedikit pun.
Akhirnya, sebagian besar orang jahat tidak tahan lagi. Mereka jatuh ke tanah. Adapun Suyun, dia kembali ke kondisi optimalnya. Apa yang salah? Kepala penjara merasakan sesuatu yang mencurigakan dan marah saat dia berteriak dan berlari. Orang-orang jahat yang menangkap Suyun berlari ke penjara. Melihat orang-orang jahat yang lemah dan lemah di tanah, pria itu marah. Apakah kamu menyerap kekuatan mereka? Sial, tempatkan dia di bilik itu bersama wanita itu. Orang jahat itu meraung. Ini, tidakkah kamu takut dia akan memperkosa gadis itu dan menjadikannya temannya? Apa yang kamu takutkan? Wanita itu memiliki kultivasi yang tinggi. Kenapa kamu takut padanya? Cek, biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia akan menderita nanti. Oh baiklah. Kepala penjara berkata ketika dua orang jahat membuka pintu penjara dan membawa Suyun keluar. Mereka baru saja akan mengirimnya ke bilik bersama Chen Yiyun. Tunggu. Saat itu, orang jahat itu berteriak. Tuan, ada apa? Dua pedangnya. Orang jahat itu bergumam, pria ini tidak terlihat sederhana. Pedangnya pasti tidak biasa. Bawa itu. Oke. Kepala penjara mengangguk dan berlari. Oh, kamu ingin dua pedang ini? Suyun mendongak dan memperlihatkan seringai di bawah jubahnya. Potong omong kosong. Bawa itu. Baik-baik saja maka. Suyun tidak menolak mereka. Sebaliknya, dia tersenyum dan menyerahkan Death Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword. Kepala penjara tidak keberatan sama sekali dan mengulurkan tangannya tetapi saat dia bersentuhan dengan dua pedang, hembusan energi meledak dari Death Sword. Kepala penjara gemetar. Dia hampir jatuh ke tanah. Ketika dia melihat kedua pedang itu lagi, dia mengungkapkan ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa. Apa yang salah? Tidak, tidak ada. Kedua pedang ini sepertinya agak aneh. Ah, apa yang aneh dari mereka? Mereka semua adalah harta raja yang berdaulat. Tempatkan mereka di toko harta karun. Orang jahat itu berkata dengan tidak puas. Ya. Kepala penjara menjawab. Orang jahat itu berjalan mendekat. Suyun yang berada di bilik Chen Yiyun menyaksikan mereka pergi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kristal surgawi di dadanya dan mulai mengisinya lagi dengan semua kekuatan jahat yang dia peroleh. Aku tinggal dengan 40%, aku yakin sudah hampir waktunya. Dia bergumam. 239 Raja yang berdaulat EX Subscribe Penatua. Desir. Telapak tangan Suyun memudar dalam warna saat dia menghabiskan 70% dari kirohnya yang mendalam. Dia lemah tetapi kristal surgawi bisa pulih dengan cepat. Itu, baginya, hanya lebih bermanfaat. Dia duduk dan bermeditasi untuk memulihkan diri sebelum dia memiliki kekuatan lagi. Kemudian, dia melihat ke atas untuk melihat Chen Yiyun meringkuk di salah satu sudut bilik saat dia menatap dengan linglung. Yiyun. Suyun berbicara. Chen Yiyun saat ini adalah penggarap jiwa roh tahap kedua yang sama dengan Suyun. Tapi, kata-kata Suyun tidak sampai ke telinga Chen Yiyun. Dia tidak menjawab atau menatap Suyun. Sepasang matanya yang gelap dipenuhi ketakutan. Tubuhnya menggigil. Suyun tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun dia adalah penggarap jiwa roh tahap kedua dan dianggap hebat di alam jahat, di kota raja jahat, dia bukan apa-apa. Terutama di depan raja dan para budaknya. Penggarap jiwa roh tahap kedua hanya digunakan untuk membuat senjata spiritual. Yiyun. Suyun memanggilnya lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Chen Yiyun kembali ke dunia nyata saat dia menoleh dan menatap Suyun seolah dia bingung. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Dia tersenyum. Kita akan baik-baik saja. Chen Yiyun mengejek saat dia mendengarnya berkata, meskipun kita adalah penggarap jiwa roh, bisakah kita melarikan diri? Para ahli dari Sekte Pedang Jahat sedang bergegas ke sini. Mereka butuh waktu. Ini adalah prestasi yang mudah bagi para ahli Sekte Pedang Jahat untuk sampai ke sini. Kakak laki-laki lupa membawa harta komunikasi bersamanya. Jadi dia harus lari kembali ke Sekte Pedang Jahat sebelum dia bisa memberitahu mereka tentang hal ini. Chen Yiyun tersenyum pahit, aku tidak pernah berpikir bahwa pertama kali aku datang ke sini di kota Raja Jahat, aku akan mengalami kecelakaan seperti itu. Aku sudah lama mendengar tentang situasi kacau di kota Raja Jahat tapi aku tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Di mana di alam jahat tidak seperti ini. Tidak ada batasan di sini. Karena alam jahat memangsa yang lemah dan fokus pada yang kuat, orang-orang jahat semuanya memiliki misi untuk tumbuh lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan alam lain. Apakah kamu tidak takut? Melihat Suyun begitu santai tanpa sedikit pun rasa takut, Chen Yiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu akan berguna? Itu benar. Lagi pula, apa yang harus ditakuti? Aku tidak takut pada raja tetapi aku takut kehilangan semua yang telah aku usahakan dengan sangat keras. Aku telah berkultivasi begitu keras dan pada akhirnya, aku akan mati dengan cara ini. Jika aku tahu akan seperti ini, aku akan mendengarkan kakek. Aku tidak akan belajar pedang. Betapa hebatnya itu, Chen Yiyun menghela nafas saat dia terlihat frustrasi. Suyun berempati padanya. Untuk penggarap roh manapun untuk berkultivasi selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun dan belum menikmati kekuatan yang dihasilkan oleh kultivasi mereka. Lebih buruk lagi, dia akan dibunuh oleh seorang ahli.
Keputusasaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan. Apakah kamu ingin hidup? Tanya Su Yun. Apakah kamu punya metode? Chen Yiyun tidak terlalu tertarik. Sepertinya dia tidak melihat sesuatu yang hebat tentang Su Yun. Tidak mengherankan, kultivasi Su Yun sama dengannya. Dia sudah kehabisan akal. Apa yang bisa dilakukan Su Yun? Aku punya satu. Su Yun tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu mentransfer sebagian besar dari ki roh mendalammu ke dalam diriku. Itu akan berhasil. Apa? Chen Yiyun menatap Su Yun dengan ragu dan bertanya, mengapa ada orang yang melakukan itu? Jika kamu melakukan sesuai dengan apa yang aku katakan, aku bisa menyelamatkan kamu. Aku menolak. Chen Yiyun menggelengkan kepalanya, hanya ada kau dan aku di bilik ini. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu hanya akan membunuh aku dan menyerap jiwa aku. Apa yang harus aku lakukan kalau begitu? Kami sudah terjebak. Mengapa aku ingin melahap jiwamu? Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa mempercayaimu. Apakah itu? Su Yun merenung. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan setitik Evil Spirit Ki. Tiba-tiba, Ki tiba-tiba menjadi tajam dan kuat. Di antara Ki, ada wajah licik. Chen Yiyun melirik. Itu hanya sekilas dan dia tertegun. Dia memelototi Ki dan tersentak, apakah ini pedang jahat Ki? Apakah kamu tahu pedang jahat Ki? Apakah kamu dari sekte pedang jahat? Kamu bisa menerimanya karena aku dari sekte pedang jahat. Su Yun menjawab, bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jika kamu mempercayai aku dapat membawa kamu keluar dengan aman. Petik 2. Chen Yiyun ragu-ragu. Setelah berpikir sebentar, dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain dan karenanya, dia mengangguk, aku percaya padamu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung Su Yun dan mulai memberinya makan dengan Profound Spirit Ki. Mengetahui apa yang dia lakukan, Su Yun dengan cepat meletakkan tangannya di Heavenly Crystal dan mulai mengisinya dengan energi. Kekuatan kristal surgawi meningkat saat warna kristal mulai berubah. Di depan paviliun yang tenang, berdiri siluet mungil. Siluet itu tampak sangat kesepian saat dia menatap kegelapan dengan linglung. Wajahnya yang seukuran telapak tangan dicat dengan kekhawatiran dan tergantung di belakangnya adalah ekor rubah putih yang halus. Menguasai. Saat itu, seseorang berseru. Apa? Pelindung Liu ada di sini. Oh. Mata Huqian Mei bersinar dengan cemerlang saat dia merenungkan dan memerintahkan, bawa dia ke aula. Aku akan segera ke sana. Ya. Pelayan itu berlari. Di saat lain, Huqian Mei memasuki aula dengan jubah merah panjang. Liu Xindong sudah menunggunya di aula sambil menyesap secangkir tehnya. Bolehkah aku tahu mengapa pelindung Liu ada di sini di tengah malam? Huqian Mei berjalan ke kursi guru, dan duduk dengan pantat kecilnya. Dia mungil dan kursi itu sepertinya cocok untuk tubuh seperti anaknya, tetapi orang-orang dari Sekte Ming Ying sudah terbiasa dengan itu. Liu Xindong menurunkan cangkir tehnya dan menyeringai. Dia mengalihkan pandangannya dan mengarahkannya pada Huqian Mei. Tidak banyak. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu dengan tetua klan Hu dan aku mulai merindukanmu. Jika tidak ada apa-apa, silakan kembali pelindung Liu. Qian Mei masih memiliki masalah yang belum diselesaikan. Aku tidak akan menghiburmu. Mohon maafkan aku. Setelah itu, Huqian Mei mengulurkan lengan rampingnya dan berteriak, suruh pengunjung kami pergi. Melihat ekspresinya yang dingin, dia sepertinya membenci pria ini. Hanya saja, dia tidak menyadarinya sama sekali. Tunggu sebentar. Liu Xindong berteriak, pelindung Hu, kita semua adalah satu keluarga besar. Kenapa kamu masih begitu dingin padaku? Petik 2. Satu keluarga. Huqian Mei terkejut. Ya, satu keluarga. Liu Xindong menyeringai lebar, kepala telah memberi aku berita. Apa yang dia katakan? Dia sudah membuat keputusan untukmu. Dan izinkan aku menikahimu dan menjadikanmu pendampingku. Liu Xindong tersenyum. Dia tidak punya hak itu. Huqian Mei mengepalkan tinjunya dan mengucapkan setiap kata. Waktu dan tanggal sudah ditentukan. Mungkin itu akan dilakukan setelah kompetisi daftar Sungai Gunung. Petik 2. Sepertinya aku harus berbicara dengan kepala. Huqian Mei menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Apapun, Liu Xindong tanpa rasa takut sambil terus tersenyum, aku di sini hari ini untuk menyusul kamu. Kedua, untuk memberitahu kamu tentang masalah ini. Karena kamu sangat sibuk, ikutlah, calon istriku. Dengan itu, Liu Xindong menjilat bibirnya yang kering dengan lidahnya dan mengungkapkan nafsu yang dimiliki binatang buas. Kemudian, dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Huqian Mei duduk dengan tenang di kursinya dan menatap lantai. Tinju merah mudanya terkepal erat. Jelas tidak ada gunanya menemukan kepala itu. Tapi, mengapa kepala itu berjanji pada Liu Xindong? Apakah dia tidak takut aku tidak senang tentang ini? Petik 2. Huqian Mei berpikir sejenak sebelum dia mendongak lagi. Ming Xiang. Seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam berlari dari luar dan berlutut di depan Huqian Mei. Tuan, Ming Xiang ada di sini. Kirim pesanan aku dan temui wanita itu dengan cepat. Katakan padanya, sebelum dia menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Pedang Ilahi, aku ingin dia membantuku membunuh seseorang. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka kolaborasi kita akan berakhir di sini. Ya Tuan.
Wanita bernama Ming Xiang menjawab. Suara Hukian Mei lembut tapi matanya dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Astaga! Clemers lembut berdering di bilik penjara. Kepala penjara membuka matanya yang mengantuk dan melirik ke arah Su Yun. Tetapi begitu dia melihat bahwa Su Yun dan Chen Yiyun masih bermeditasi, dan suara-suara itu berasal dari Su Yun, dia tidak peduli sama sekali dan terus menikmati tidurnya. Chen Yiyun meletakkan telapak tangannya ke bawah. Wajahnya pucat seperti selembar kertas putih. Dia terengah-engah dan menatap Su Yun, apakah itu cukup? Tapi tubuh Su Yun berkilau dan segera, pancarannya menyebar. Dia membuka matanya perlahan dan berbisik, hampir. Chen Yiyun menatapnya dengan tenang. Dia tampak sedikit khawatir tetapi ketika dia menyadari bahwa Su Yun sangat santai, dia juga menjadi tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku mengatakan aku akan membunuh raja agar kita bisa pergi dengan selamat, apakah kamu akan mempercayai aku? Su Yun beringsut mendekat dan tersenyum padanya. Bunuh raja. Chen Yiyun menjadi pusing saat dia menatap Su Yun dengan tak percaya. Setelah beberapa napas dalam-dalam, dia berkata, apakah kamu idiot? Bukankah aku mengatakan bahwa kultivasi kamu rendah dan kamu hanyalah seorang penggarap jiwa roh tahap kedua? Kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan raja. Kamu bahkan tidak bisa menjaga senjata kamu dan kamu berbicara tentang membunuh raja. Petik 2. Aku serius. Apakah aku melakukan begitu banyak hanya untuk bekerja sama dengan orang gila? Chen Yiyun terdengar lebih lemah. Su Yun mengangkat bahu. Dia tidak membalas. Keadaan. Saat itu, pintu penjara terbuka dan deretan orang jahat bergegas masuk. Chen Yiyun tampak ketakutan saat dia meringkuk sekali lagi. Orang-orang jahat itu bergegas ke bilik dan membuka pintu, menangkap 3 orang jahat dan membawa mereka pergi. Semua orang jahat lainnya mulai berteriak seolah-olah mereka sedang dibantai seperti babi. Apa yang akan mereka lakukan? Chen Yiyun bertanya dengan bibir pucatnya. Menghitung hari, sudah hampir waktunya raja untuk membentuk prajurit ilahi. Kemana mereka dibawa? Tidak bisakah kamu menebak? Mungkin giliran kita sebentar lagi. Kita, apakah kita akan mati? Chen Yiyun memeluk lututnya saat bahunya bergetar. Meskipun dia adalah seorang penggarap jiwa roh, dia masih semakin tidak berdaya. Su Yun menatap Chen Yiyun dan terdiam. Kemudian dia menepuk pundaknya dengan ringan. Chen Yiyun mendongak untuk melihat wajah yang tampak pucat tapi ada sedikit kehangatan di sana, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja, aku berjanji. Chen Yiyun terkejut saat dia menatap Su Yun, apa yang terjadi dengan wajahmu? Su Yun tersenyum. Dia tidak menjawab. Dia berbau evil qi. Chen Yiyun tidak mengasosiasikannya dengan manusia. Kaca. Saat itu, pintu penjara terbuka lagi. Kemudian, barisan orang masuk lagi. Kapten mengamati semua bilik dan kemudian meraung, bawa semuanya ke altar. Ya. Orang jahat di belakang berseru kemudian dia berlari dengan cepat untuk membawa mereka ke altar secara berkelompok. 240 Raja yang Berdaulat X Subscribe Penatua. Kultivasi Su Yun dan Yi Yun adalah yang tertinggi dan secara alami menerima perlakuan terbaik. Keduanya dibesarkan dengan borgol tangan dan kaki yang membatasi kultivasi mereka, dan dikawal oleh 2 pembudidaya jiwa roh tahap keempat. Ada banyak orang dari alam jahat di sekitar mereka, semuanya berada di antara tahap pertama hingga kelima dari alam jiwa roh, menyebabkan Su Yun terkejut. Sejak kapan ada begitu banyak pembudidaya jiwa roh? Tangan kecil Chen Yiyun gemetar, kepalanya menunduk sambil menggigit bibirnya. Jelas sekali bahwa dia ketakutan. Itu adalah pemandangan biasa. Alam jahat begitu kejam. Mereka yang tidak memiliki kemampuan, tidak akan pernah bisa memastikan bahwa mereka akan aman di detik berikutnya. Mereka berdua dikawal ke sisi selatan mansion, menuju ke altar. Ada banyak orang berkumpul di sekitar altar, dan di tengahnya, ada cetakan pedang bulan raksasa yang tergeletak menghadap ke atas, dan di bawahnya, ada kuali besar tempat api jahat berkobar di dalamnya. Orang-orang alam jahat yang ditangkap oleh raja yang berdaulat semuanya dibawa ke altar, dan mereka semua akan dilemparkan ke dalam kuali oleh anak buahnya bersama dengan bahan-bahan untuk pemurnian kultivasi saat mereka masih hidup. Semua daging mereka akan berubah menjadi ketiadaan, kesadaran mereka terhapus, hanya menyisakan jiwa mereka untuk ditempatkan di dalam pedang bulan. Sovereign King kuat, dan memiliki banyak bahan berkualitas tinggi, jadi Moonblade secara alami tidak akan lemah. Di sekitar altar, ada banyak warga kota raja jahat yang menonton, mereka semua berjinjit mencoba untuk melihat sekilas, ekspresi mereka penuh gairah, seolah-olah mereka bersemangat bahwa akan ada orang yang terbakar hidup-hidup. Di depan altar, ada kursi yang sangat indah. Di sekelilingnya ada banyak wanita rilem jahat yang cantik dan menarik, semuanya berpakaian sampai 9, beberapa berdiri dan beberapa berbaring, sementara seorang pria duduk di kursi megah di tengah. Orang jahat itu mengenakan jubah emas, sosoknya kurus dengan wajah runcing dan ramping, matanya bersinar dengan cahaya emas terang, melepaskan aura yang sangat kuat. Dia adalah raja yang berdaulat. Dia memegang 2 wanita evil realm di tangannya, matanya yang panjang dan sipit dengan sembrono menatap cetakan Moonblade raksasa, mulutnya tersenyum. Apakah semua bahan ada di sini? Raja yang berdaulat membuka mulutnya dan bertanya.
Seorang pria Realm Evil Lama Spirit Soul Realm dengan cemas bergegas maju, berlutut di depan Raja yang berdaulat dan melaporkan, Raja yang berdaulat, semuanya sudah siap. Sangat bagus. Raja yang berdaulat menganggukkan kepalanya dengan puas, dan berkata, aku juga telah mengundang makhluk maha kuasa lainnya dari kota Raja Jahat, dan mereka akan tiba pada siang hari, lalu kita akan mulai menyempurnakan prajurit ilahi. Susunan di bawah kuali besar mulai berputar, dan orang-orang dari alam jahat yang diikat di sekitar kuali untuk digunakan sebagai bahan semua mulai menangis, terus memohon untuk hidup mereka, tapi itu semua sia-sia. Orang-orang alam jahat di luar mengawasi mereka dengan dingin, seolah-olah mereka bersalah atas pelanggaran besar, dan tidak mendapat belas kasihan. Selamat, selamat, Tuan Raja yang berdaulat, selamat atas kelahiran prajurit surgawi kamu. Hahaha. Saat itu, sebuah suara nyaring keluar dari luar, setelah itu, sederet orang Realm Evil yang melindungi kereta tulang datang dan memasuki altar, seorang pria segera keluar dari kereta, dan berjalan ke Sovereign King, menangkupkan tinjunya. Dan tertawa. Haha, Tuan Guisie, terima kasih, ketika prajurit ilahi lahir, aku akan mencari bantuan kamu, untuk membantu aku memberkatinya. Sovereign King mendorong para wanita dari sisinya, berdiri dan tersenyum. Pasti, kata pembudidaya jiwa roh tahap ke-10. Tidak lama setelah pria ini datang, tuan lain dengan kultivasi jiwa roh tahap ke-9 tiba. Mereka semua adalah kepala yang kuat di berbagai bagian kota Raja Jahat, dan semua orang tahu, Raja yang berdaulat telah mengundang mereka bukan karena berkah mereka, tetapi lebih untuk menakut-nakuti orang-orang, bahwa meskipun kota Raja Jahat bukan miliknya, tetapi beberapa lainnya. Keberadaan yang kuat ada bersamanya. Salah satunya bernama Wu Xiang, yang lainnya adalah Ying An. Kultivasi Ying An adalah dari tahap ke-9, dan meskipun tidak dianggap tinggi, spesialisasinya adalah kecerdasannya yang luar biasa, metodenya jauh lebih menakutkan daripada Wu Xiang tahap ke-10, dan terkenal di Evil King City. Setelah mereka berdua menyapa Sovereign King, mereka diatur tempat duduk. Ying An melihat ke kuali, matanya menyapu setiap orang dari alam jahat, seolah-olah dia tertarik pada mereka. Saat itu, wajah Ying An berubah, matanya terpaku pada tubuh Chen Yiyun. Ya Tuan Raja yang berdaulat, kamu benar-benar menyia-nyiakan sumber daya alamah. Oh, apa maksudmu? Sovereign King yang sedang berbicara dengan Wu Xiang menoleh dan bertanya pada Ying An. Ying An mengangkat tangannya dan menunjuk ke Chen Yiyun, dan tertawa, wanita yang sangat cantik, bagaimana kamu bisa tahan menggunakannya? Bukankah seharusnya kamu setidaknya menikmatinya sedikit sebelum mengorbankannya? Bukankah itu pemborosan sumber daya alam? Dari cara dia, aku percaya dia masih sangat murni, dan masih perawan. Percuma, sayang sekali. Hahaha, jadi begitu. Sovereign King tertawa, tatapannya beralih untuk melihat Chen Yiyun, berkilau, tetapi ketika dia melihat bahwa mata Ying An tertuju pada Chen Yiyun, dia tidak ingin terlihat pelit, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, karena saudara Ying An menyukainya, maka aku akan membiarkan kamu bersenang-senang dengannya terlebih dahulu, lalu melanjutkan pengorbanan, bagaimana dengan itu? Ying An bersinar, wajahnya penuh kegembiraan, benarkah? Kapan kakak laki-laki ini berbohong padamu? Raja yang berdaulat berkata, bahwa dia. Hahaha, kalau begitu adik kecil ini harus berterima kasih. Ying An tertawa terbahak-bahak, matanya tiba-tiba penuh dengan api, tatapannya mulai menyapu tubuh Chen Yiyun ke atas dan ke bawah. Suara mereka keras, memungkinkan Chen Yiyun untuk mendengarnya. Melihat dua pria Realm Evil mulai berjalan ke arahnya, wajah Chen Yiyun segera menjadi jelek, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak ingin kamu mengorbankan aku atau mempermalukan aku. Chen Yiyun berteriak, tetapi pada saat itu, siapa yang bisa membantunya? Dia memejamkan mata, tetesan air mata jatuh dari wajahnya, keputusasaan dan ketidakberdayaan merangkak di sekelilingnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak pernah bermimpi tentang itu. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan ringan keluar. Semua orang menoleh ke arah tatapan itu, tetapi menyadari orang yang berbicara adalah orang di samping Chen Yiyu, mengenakan jubah. Tak terbatas. Chen Yiyun terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa dadanya melepaskan lapisan demi lapisan ki yang padat dan tebal, ki itu seperti kepompong ulat sutra, dengan cepat menyelimutinya, meningkatkan kekuatan kultivasi rohnya, wilayahnya, dan dalam sekejap mata, kekuatannya telah melonjak. Titik. Oh. Sovereign King, Wu Xiang dan Ying An semua berdiri dan menatap Suyun. Orang ini masih memiliki harta yang tidak diambil. Dia hanya tersisa dengan cincin penyimpanannya, mengambilnya setelah mengorbankannya belum terlambat. Penatua di samping raja yang berdaulat segera menjawab. Kamu telah memberiku masalah. Raja yang berdaulat mendengus. Dada Suyun mulai berkedip dengan cahaya hitam, seolah-olah ada hati hitam yang tertanam di sana. Dia mengangkat kepalanya, jubahnya menunjukkan sekilas wajah iblis putih pucatnya, dan kemudian dia menggerakkan bahunya sedikit, menyebabkan borgol di tangan dan kakinya yang menghalangi kultivasinya patah. Setelah itu, dia mulai berjalan lurus ke Sovereign King. Titik. Angin bertiup,
menyebabkan jubah panjang melayang di sepanjang angin. Hualala, tubuhnya mulai mengeluarkan ki jahat yang aneh. Sepertinya bawahanku salah lihat, kekuatanmu bukan hanya di alam jiwa roh tahap kedua, tapi jadi apa? Kamu pikir kamu bisa membuat gelombang besar di sini? Raja yang berdaulat berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia dan rebut rohnya. Ya. Orang-orang Realm Evil di sekitarnya berteriak serempak, dan mengepung Suyun. Mereka semua adalah pembudidaya jiwa roh tahap ketiga, total 7 dari mereka, ditempatkan di alam manapun, dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat. Tapi, mereka tidak tahu seberapa kuat dan menakutkan pria itu, setelah aktivasi kristal surgawi. Kiu. Suara udara yang robek terdengar dari cakrawala, lalu cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari mansion, dan terbang langsung ke arah mereka. Dong. Cahaya hitam mendarat, evil ki beresonansi ke segala arah, kekuatan riak menyebar, ke segala arah yang mengangkat orang-orang evil realm menyebabkan mereka jatuh. Semua orang terkejut. Tapi, dia jelas tidak memiliki niat untuk menahan, dia mengangkat tangannya memegang sarung pedang kematian, dan menariknya. Dentang. Mengaum. Suara mendesis yang sangat tajam meledak dari dalam sarung pedang, diikuti oleh cahaya pedang yang berkedip, dan suara pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang keluar, terbang di sekitar Suyun, gambar pedang berjumlah 100, mengikuti semuanya. Menukik ke bawah menuju orang-orang realm jahat yang mundur. Ci. Dalam sekejap, setiap pedang melepaskan jiwa-jiwa jahat yang menakutkan, semua penampilan mereka menyeramkan, melepaskan cakar maut mereka, mencakar semua orang. Teknik pedang jahat. Orang tua di samping Sovereign King berteriak kaget. Cici. 7 pembudidaya jiwa roh tahap ketiga langsung diiris sampai mati. Darah menyembur ke lantai, tubuh-tubuh jatuh seperti bunga layu. Tapi, itu tidak berhenti di situ. Suyun mengayunkan Death Sword, membiarkannya menembus tubuh orang-orang Evil Realm. Death Sword mulai menyerap Evil Spirit Force mereka, menyebabkan bilah pedang berkedip dengan cahaya hitam yang terlihat sangat aneh. Terlihat di depan umum, itu menyebabkan rambut semua orang berdiri. Suyun berjalan mendekat, lalu mengambil Death Sword yang selesai menyerap semua tubuh, dan mulai berjalan menuju Sovereign King. Wajahnya sangat jelek, dan melihat wajah tanpa emosi orang yang masuk, dia tahu, dia sama sekali bukan orang baik. Chen Yiyun tercengang, matanya menatap lurus ke arah Suyun, tidak ada yang tahu betapa hatinya terguncang. Bukankah kultivasinya hanya pada tahap kedua dari alam jiwa roh? Kenapa dia memiliki kekuatan sebanyak ini? Mampu menekan dan membunuh 7 pembudidaya alam jiwa tahap ketiga. Itu hanya mungkin bagi pembudidaya yang berada di tahap kelima dari alam jiwa roh. Dan bukankah senjatanya diambil darinya? Bagaimana itu bisa terbang kembali padanya? Kecurigaan muncul di kepala Chen Yiyun sampai dia mulai melihat bintang, tapi dia juga sangat senang, karena dia bisa melihat bahwa orang ini menggunakan teknik pedang jahat sekte pedang jahatnya. Dia pastilah makhluk yang maha kuasa dari sekte pedang jahat. Tapi siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti datang untuk menyelamatkanku. Chen Yiyun mengepalkan tangan kecilnya, pupil matanya menatapnya dengan aura cahaya antisipatif. Kamu siapa? Usiang yang merupakan pria yang kejam menendang kursi di depannya dan berjalan menuju Suyun. Tapi kemudian dia melihat Suyun memperbaiki jubahnya dan kemudian menggaruk kepalanya, lalu berkata, jika aku menyebut nama aku, kamu semua pasti tidak akan mengingatnya, jadi mengapa aku tidak memberitahu kamu semua nama yang akan aku dapatkan? Bagaimana dengan itu? Nama yang akan kamu dapatkan? Usiang terkejut, nama apa? Raja yang berdaulat. Sebuah suara seram berteriak, seluruh tubuh Suyun meledakkan evil ki dalam jumlah yang lebih besar, seluruh tubuhnya menjadi seperti awan mengambang yang menyerbu Usiang, dan langsung menuju Sovereign King. Keberanian seperti itu. Kamu benar-benar berani menantangku. Bagus. Karena kamu ingin mati, biarkan aku mengabulkan keinginanmu. Sovereign King sangat marah, dia mendorong para wanita menjauh darinya, berteriak keras, lalu bertepuk tangan, kedua tangannya yang besar berbenturan menyebabkan awan muncul. Dong. Awan yang dibentuk oleh tangan raksasa itu berhenti, tapi, 100 pedang yang terbang di sekitar awan itu tiba-tiba melesat ke arah Sovereign King. Pada saat berikutnya, Sovereign King membuat 100 pedang berputar di sekelilingnya, banyak gambar pedang mengguncang seluruh tempat. Seluruh kota Raja Jahat terkejut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.